Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Eis Tintin Yuningsih, STMT PhD. Yang terhormat Ketua Panitia Lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Bapak Yoga Andriana Senjaya beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Insinyur Awang Harun Satyana. Yang saya hormati para dosen, mahasiswa, alumni dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita semua pada hari ini dapat berkumpul bersama secara luring dalam rangka acara kegiatan webinar Lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, di mana sedianya webinar ini akan dilaksanakan dalam 3 bulan ke depan setiap 2 minggu sekali, dan pada hari ini adalah webinar ke-1 dengan tema Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat dalam Perspektif Geologi, Kamis 29 September 2022. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara akan disampaikan sambutan pembukaan oleh Ibu Profesor Eis Tintin Yuningsih, STMT PhD. Kepadanya kami silahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan webinar seri 1 yang merupakan rangkaian dari Lustrum Fakultas Teknik Geologi yang ketiga. Pelaksanaan seminar series ini yang seperti tadi Bulina katakan akan dilaksanakan secara beberapa seri, akan diberikan ada mungkin 5 seri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana dari Lustrum ketiga dari Fakultas Teknik Geologi, Pak Yoga, beserta juga teman-teman baik dari dosen, dari mahasiswa ataupun juga dari alumni yang berperan sangat aktif untuk mempersiapkan seluruh kegiatan. Untuk kegiatan seminar seri 1 ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Awang Harun Satyana yang selalu memberikan waktu dan mengutamakan ketika kami meminta beliau untuk menjadi narasumber ataupun juga memberikan masukan-masukan kepada Fakultas Teknik Geologi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Pak Awang dan juga Bapak Ibu alumni, senior-senior dan juga para dosen dan mahasiswa dan seluruh peserta webinar hari ini dalam keadaan sehat selalu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eis atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu serta peserta webinar pada hari ini, sedianya webinar ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. SC Yoga Andriana Senjaya, STMSC. Beliau merupakan dosen dari FTG Unpad. Dan sebelum acara kami serahkan kepada Pak Yoga, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. SC Yoga Andriana Senjaya, STMSC, menyelesaikan program S1-nya di Fakultas Teknik Geologi tahun 97, kemudian meneruskan ke program master dari Shimane University Jepang pada tahun 2021 dan menyelesaikan pendidikan doktornya di Shimane University Jepang juga pada tahun 2009. Expertise beliau adalah sedimentologi dan geochemistry, dan saat ini beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Baiklah, Bapak Ibu serta peserta webinar yang berbahagia, kita sambut saja moderator kita pada hari ini, Bapak Yoga Andriana Senjaya. Selamat siang, Pak. Selamat pagi kepada semuanya. Salam sejahtera, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini yang sedianya tadi disampaikan oleh Bu Lina juga oleh Prof. Eis bahwa ini adalah rangkaian webinar yang diselenggarakan karena acara Lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi. Yang saya hormati Profesor Eis Tintin sebagai Wakil Dekan, yang saya sangat hormati dan banggakan Pak Awang Satyana sebagai narasumber pada hari ini yang juga merupakan guru dari kami semua di Geologi Unpad.
pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Awang yang mungkin sekarang lebih tidak substansinya kepada scientific, tapi ke arah apa ya, kita harus lebih semangat lagi menyongsong atau tentang sumber daya yang ada di Indonesia dengan judul Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dari Perspektif Geologi. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa Pak Awang. Selamat pagi Pak Awang. Saya izin menyampaikan kurikulum vitae Pak Awang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam ini izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae dari Pak Awang. Saya sendiri tahu bahwa waktu kita nggak terlalu banyak, jadi ini harus dipenuhi oleh apa yang akan dipaparkan oleh Pak Awang. Jadi kalau saya bacakan kurikulum vitae beliau, bisa-bisa saya mengambil waktu Pak Awang 25% nih Pak Awang. Jadi saya akan mengkonsaiskan ya, izin nih Pak Awang. Baik, nama Pak Awang Harun Satyana, lahir beliau di Bandung 24 September 1964. Untuk itu mungkin baru ulang tahun nih Pak Awang, selamat Pak Awang. Pekerjaan sekarang sebagai geologi independen. Riwayat pekerjaan yaitu Pertamina 1990 sampai 2002, BP Migas 2003 sampai 2002. Nah ini BP Migas ke SKK Migas bukan pindah kerja Pak Awang ya, hanya ganti nama saja nih dari BP Migas ke SKK Migas. Karena saya masih ingat betul dulu waktu BP Migas saya pernah field trip, pertama kali saya field trip dengan Pak Awang waktu kita ke Ciletuh Pak Awang. Nah, beliau purna karya itu 1 Oktober 2020 dan sekarang berdomisili di Kota Bogor di Gang Sepatu nomor 13. Saya pikir kalau alamat email semua sudah tahu ya, alamat email beliau ya. Riwayat pendidikan lulus tahun 1989 dari Teknik Geologi atau jurusan Geologi Universitas Padjadjaran. Di samping beliau juga mengajar ya sebagai visiting lecturer di hampir seluruh program studi atau di seluruh universitas yang ada program studi geologi. Beliau mulai visiting lecturer sejak 2003 sampai saat ini. Dan juga sebagai instruktur dalam professional course dari 2002 sampai saat ini. Nah ini yang sedikit agak ini, maaf Pak Awang, saya hanya menyingkat saja nih tanpa mengurangi rasa hormat Pak Awang, karena saya pikir semua yang hadir di sini tahu juga dengan publikasi dan hasil karya dari Pak Awang. Pak Awang telah menghasilkan makalah dalam bentuk proceeding saja sudah hampir lebih dari 100 sejak 1993. Dan publikasi buku juga makalah publication ya, yang bisa publication juga sejak 1993 sampai hari ini. Jumlahnya tidak akan saya sebutkan karena ini sangat banyak ya, mungkin jumlah publikasi saya dengan jumlah halaman kurikulum Pak Awang aja masih banyakkan jumlah halamannya nih Pak Awang. Baik, tanpa menyita waktu lagi, kita sambut dan kita persilahkan Pak Awang yang saya pribadi banggakan untuk menyampaikan makalah dengan judul Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dari Perspektif Geologi. Pak Awang yang saya hormati, saya persilahkan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Panitia Lustrum ketiga. Jadi dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 ya untuk Fakultas Teknik Geologi. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Profesor Ais dan perkenalan saya tadi oleh Pak Yoga. Mudah-mudahan saya sebagai alumni dari FTG bisa memberikan materi yang diinginkan ya, yaitu tentang Indonesia yang maju yang berdasarkan perspektif geologi. Ya. Baik, saya akan share screen. Bisa dilihat ya, kawan-kawan semua ya.
Oke. Kita di sini melihat suatu pemandangan yang sangat indah ya. Mungkin kawan-kawan juga sudah sangat hafal dengan ini. Saya ambil dari internet tentang kaldera Tengger ya. Di depan itu ada di belakang berdiri megah sekali Gunung Semeru. Nah, ini adalah bentuk geologi ya, sekitar 20.000 tahun yang lalu kalderanya. Dan ini merupakan warisan geologi yang juga akan menjadi aset ya, aset yang sangat penting untuk salah satu yang akan saya bicarakan pada pagi ini, yaitu tentang geowisata ya, salah satu sektor yang mengemuka dan harus menjadi sektor yang dikembangkan. Dan pemerintah sudah menyadari hal itu sehingga kawasan Tengger Bromo ini menjadi kawasan strategi pariwisata nasional ya. Itu akan menjadi salah satu modal dasar kemajuan Indonesia dan yang juga dibentuk oleh geologi. Baik. Jadi berdasarkan pembicaraan dengan panitia, terutama dengan Kang Asep Riswandi, jadi saya mengambil judul Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, perspektif geologi. Tentu kita tahun ini mengenal ya slogan ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mungkin kita juga sering melihat di mana-mana spanduknya. Nah, itu adalah sebenarnya suatu slogan yang diinginkan oleh pemerintah kita pada masa ini di bawah Presiden Jokowi untuk pulih lebih cepat. Untuk kita tahu pulih lebih cepat dari apa? Dari pandemi ya, pandemi COVID-19 yang sudah 2,5 tahun ini melanda dunia, dan syukur sekarang sudah mereda. Dan untuk itu kita juga harus bangkit lebih kuat untuk membawa Indonesia lebih maju. Nah, kita di sini sebagai mungkin dominan yang hadir di sini adalah geolog, saya juga geolog ya. Kita punya modal dasar yang sangat besar sebenarnya, perspektif geologi yang akan saya lebih detailkan nanti, yang akan menjadi modal dasar ya untuk Indonesia bisa maju ke depan. Jadi diskusi ini pertama akan membicarakan lebih dalam sedikit tentang logo ya. Kita juga punya logo 77 ya, kemerdekaan ulang tahun Indonesia pada tahun ini ya, ke-77 tahun, juga slogannya sendiri. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu maksudnya apa? Nanti akan dibicarakan selanjutnya. Kemudian saya juga akan membicarakan tentang 5 agenda besar Indonesia Maju, dan itu akan menjadi dasar modal dasar geologi untuk memenuhi hal-hal ini semua. Ya. Di nomor 4 kita akan membicarakan tentang geologi Indonesia yang sangat beragam, dan itu bisa menjadi dasar untuk Indonesia Maju, yang akan didetailkan di nomor 5, yaitu sumber daya mineral dan energi. Ya, tentu kita juga sudah tahu ya bahwa Indonesia juga maju karena geologinya yang dinyatakan oleh sumber daya mineral dan juga energinya. Tetapi posisi Indonesia pun kita sama-sama tahu karena geologinya Indonesia pun banyak bencana ya, bencana-bencana yang berhubungan dengan proses geologi. Nah, untuk ini kita juga harus membenahi kebencanaan kita. Yang dimaksud di sini adalah mitigasi kebencanaan dan untuk keselamatan Indonesia tentunya, untuk pengurangan korban ya, pengurangan korban kebencanaan. Kebencanaan itu sesuatu yang pasti ya buat Indonesia karena memang posisi geologisnya, tapi kita bisa memitigasi ya dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi yang sudah maju sampai saat ini. Kemudian nomor 7 tentang warisan keberagaman Indonesia, ini salah satu sektor yang sekarang mengemuka dan bisa menjadi penyumbang devisa terbesar bahkan ya. Jadi kita juga harus bicarakan ini. Dan akhirnya itu akan terpulang ke kita sendiri, ke sumber daya manusia Indonesia. Kita memang punya modal dasar, ya, bumi kita bisa dibilang memang kaya ya, dan sudah terbukti ratusan tahun ini, dan juga menjadi banyak negara-negara lain ya bekerja juga di Indonesia, berinvestasi, itu tentu karena modal dasar kita kaya gitu. Nah, kita yang punyanya gitu, sumber daya manusia Indonesia, tentu saya ingin bicarakan juga tentang kekuatan sumber daya manusia Indonesia dan harus membangunnya seperti apa ya, supaya kita bisa merasakan dan memanfaatkan, mengelola dengan baik sumber daya dasar kita ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama tentang logo 77 dan slogan yang menyertai dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Baik. Nah, pemerintah telah merilis ya logo ini ya di 17 Agustus 2022 ya. Jadi logo tersebut melambangkan rasa optimistis sebenarnya. Nanti kita melihat filosofisnya seperti apa. Dari bangsa kita yang dinamis, kemudian bersinergi, tegas, serta lugas. Ya. Nah, di sisi lain juga identitas visual ini juga memiliki sejumlah gambaran besar ya. Di antaranya semangat bangkit, kemudian bersinergi, harapan baik, pulih bersama dari
pandemi yang melanda seluruh dunia, ya, yang menyedot banyak sekali sumber daya, banyak hal ya. Kemudian juga kuat persatuan bangsa dan percepatan. Nah, inilah filosofinya ya. 77 ini sebenarnya punya filosofi yang sangat baik ya. Digambarkan dalam 7 filosofis, 7 makna dalam logo 77 ini. Nah, ini ada angka 7 ini sebenarnya lebih kurang menunjukkan dua panah yang ke atas gitu ya. Ini panah yang sedang menuju ke atas. Ini artinya percepatan dan pergerakan. Jadi bentuk angka 77 ini menyerupai dua panah ke atas yang melambangkan gerak percepatan dalam memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kemudian kita juga punya dua anak tangga ya, dua anak tangga seperti ini, yaitu ini ya. Itu sebenarnya menunjukkan progres dan pembangunan. Jadi dua garis mendatar membentuk tangga mengarah ke atas itu melambangkan progres atau kemajuan pembangunan di segala sektor Indonesia ya, dan juga sektor-sektor yang dilandasi oleh kegeologian. Nah, kemudian filosofi ketiga adalah bagian atas yang terpotong, di sini membentuk celah sedikit ya. Itu artinya demokrasi dan keterbukaan. Jadi bagian atas yang terpotong itu melambangkan keterbukaan bangsa Indonesia dalam perannya di tingkat global, apalagi Indonesia sekarang memegang presidensi G20 ya, untuk bergerak secara bebas, aktif ya, tetap bebas, jadi tidak tetap non-blok, tidak memihak salah satu pihak, dan aktif ya, aktif dalam berbagai isu-isu global di dunia, dalam pemulihan kondisi di dunia. Kemudian filosofi keempat, kita di sini melihat ada garis miring, kemudian sudut runcing ya, itu semangat juang dan diinspirasi juga oleh Garuda ya, paruh Garuda yang tajam. Ya. Jadi garis miring dan sudut runcing ini diinspirasi dari bambu runcing, juga kepala Garuda ya, Garuda Pancasila melambangkan semangat juang untuk bangkit lebih kuat dan tangguh. Ya. Kemudian di sini juga kita punya dua garis melengkung ya, yang bentuk angka 77 yang bersamaan dan menuju suatu titik di atas. Ya, itu adalah melambangkan sinergi pemerintah dan masyarakat. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri, harus ada masyarakat, ada sektor swasta misalnya yang berasal dari masyarakat, dalam bergotong royong dan bergerak berdampingan secara fleksibel dan dinamis menuju salah satu arah ya, menuju arah yang ke depan di sini ya, menuju Indonesia maju. Kemudian di sini juga kita punya sudut penghubung antara satu itu melambangkan penghubungan antar bangsa ya. Jadi sudut penghubung melambangkan peran Indonesia pada forum G20 yang sekarang sedang berjalan. Indonesia memegang presidensi G20 untuk mempersatukan suara negara-negara maju untuk berkontribusi menyelesaikan berbagai isu dan tantangan yang dari dunia yang makin besar tentu tantangannya. Kemudian kita di tengah-tengah juga melihat ada siluet ya di antara itu, yaitu kalau di warna seperti angka 1, itu sebenarnya menunjukkan persatuan Indonesia. Dan itu penting juga sebagai modal mental kita ya, untuk persatuan di bawah sebuah Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia yang besar, kuat, beragam tetapi bersatu. Nah itu kira-kira logo ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini, ternyata juga memegang banyak filosofis yang ingin dicapai oleh Indonesia. Nah secara singkat juga boleh saya ulang, jadi seperti ini itu adalah percepatan dan pergerakan, jadi kita harus dinamis, harus bergerak, tidak diam saja. Kemudian kita adalah progres, ada pembangunan ya, yang menunjukkan pembangunan di sini. Terus kita mewujudkan demokrasi dan keterbukaan, ini seperti elang yang terbang kemana-mana menunjukkan keterbukaan dan juga demokrasi ya. Kemudian bambu runcing, kemudian kepala Garuda itu menunjukkan semangat juara dan Garuda Pancasila. Terus kita di sini ada paralel, ini adalah sinergi dan harapan menuju kemajuan. Kemudian nomor 6 di sini ada penghubung antar bangsa ya. Dan di sini adalah persatuan Indonesia. Jadi kira-kira begitulah logo ya, logo 77 di ulang tahun Indonesia tahun ini. Nah, kemudian Indonesia juga punya slogan tahun ini yang masih terkait dengan kemerdekaan 77 tahun, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Jadi memang slogan ini juga diumumkan ya pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2002, yang juga menjadi tema besar ya perayaan kemerdekaan tahun ini. Slogan tersebut adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, yang juga akan menjadi dasar dari apa yang saya bicarakan pada pagi ini. Nah ini saya kutip dari Kompas ya, menunjukkan Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Presiden juga mengajak semua pihak bersatu, mendukung berbagai agenda besar, nanti saya sampaikan agenda besarnya apa saja, dalam mencapai cita-cita Indonesia maju. Mari bersatu padu mendukung agenda besar pencapaian Indonesia maju dengan komitmen dan kerja keras.
dengan inovasi dan kreativitas, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, bagaimana kita menafsirkan ini dalam perspektif geologi nanti yang akan kita lihat. Ya. Nah, sebenarnya makna slogan ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu ditentukan dengan makna tersendiri ya. Berbeda dari tema besar tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun lebih ini Indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah, yaitu pandemi COVID-19. Jadi pada 17 Agustus yang lalu ya, kita sudah 2,5 tahun ya dilanda pandemi, dan kita juga sama-sama merasakan efeknya. Ada juga kawan-kawan, kerabat yang meninggalkan kita lebih dahulu karena hal ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini adalah statistik pandemi ya. Kita sekarang ada di posisi ini, saya ambil statistik ini di 25 September. Kita belum reda, tapi WHO sendiri sudah mengatakan bahwa akhir pandemi sudah di depan mata. Ya, tetapi total kasus di Indonesia itu sudah 6,42 juta ya dari sejak sekitar Maret 2020. Kemudian yang sudah meninggal 158.000, dan korban hariannya juga di 25 September masih cukup ini ya, cukup ada gitu ya, cukup ada. Jadi bukan pandemi itu belum berakhir ya. Di sini aja misalnya ada 1.411, kalau rata-rata harian itu 1.960. Jadi biasanya itu antara 1.000 sampai 2.000. Jadi memang pandemi masih ada walaupun tidak menunjukkan puncaknya ya. Di seluruh dunia lebih besar lagi ya. Ada 615 juta orang ya dari sekitar 7 miliar penduduk. Kemudian yang meninggal juga tidak sedikit ya, ada 6,54 juta. Okay. Di dunia juga secara harian di hari ini juga masih bertambah 222.000 gitu. Jadi memang masih terjadi pandemi sebenarnya. Okay. Nah, tentu besar sekali ya efek dari pandemi ini. Dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dunia itu mengeluarkan sekitar 11 triliun ya. 11 triliun US dollar, atau kalau di 159.500 triliun ya untuk mengatasi pandemi ini. Ya, jadi anggaran besar ini dikeluarkan oleh seluruh negara di dunia karena pandemi COVID-19 menekan seluruh aspek, baik sosial, ekonomi, kesehatan, yang memang mengancam jiwa. Karena itu wajar kenapa kita memang harus pulih, karena memang di dua tahun ini kita dilanda pandemi. Ya. Nah, jadi harus ada banyak hal yang dilakukan, moneter, regulasi, itu harus diatur sedemikian rupa untuk bisa melindungi masyarakat dan dunia usaha tentunya. Ya. Nah, perekonomian harus tetap bisa bertahan. Jadi regulasi sumber daya dipakai tidak hanya agar masyarakat dan dunia usaha bisa bertahan, tapi juga harus bisa pulih kembali. Harus menunjukkan suatu kebangkitan gitu. Walaupun juga mungkin tahun depan juga diprediksi akan ada resesi, tapi karena berhubungan dengan ini, tapi kita juga sekarang sudah mulai bangkit gitu ya. Dan kita harus bangkit lebih kuat karena kita punya cita-cita untuk Indonesia maju ke depan. Nah, di sini kalau untuk Indonesia sendiri, pemerintah sudah habiskan 200 triliun rupiah ya untuk penanganan COVID-19, karena kita tahu semuanya itu, hampir seluruhnya itu ditanggung oleh negara ya untuk semua pembiayaan itu. Ya, rumah sakit, vaksinasi, semuanya kan tidak ada yang bayar itu. Nah, untuk itu tentu banyak anggaran negara dari pos-pos yang lain yang disedot dulu nih oleh hal ini. Dan itu tentu mempengaruhi banyak hal. Dunia usaha juga banyak terdampak ya oleh hal-hal ini. Nah, kemudian dalam hal ini juga karena hal ini Indonesia pun turun peringkatnya dari upper middle income country menjadi negara berpenghasilan menengah bawah atau lower middle income country. Itu otomatis, dan itu banyak dialami juga oleh berbagai negara ya. Karena berdasarkan catatan Bank Dunia, gross national income Indonesia itu pada tahun 2020 itu turun ya menjadi 3.870 yang semula dari 4.050 gitu ya. Nah, itu menyebabkan Indonesia turun ke lower income country ya, income-nya untuk ini. Nah, itu tentu karena pandemi. Tapi ini tidak dialami oleh hanya Indonesia dan banyak negara untuk itu. Nah, karena itulah kenapa kita menyebutkan kita harus pulih lagi, dan bukan pulih saja, tapi juga harus bangkit karena kita punya agenda besar untuk Indonesia maju. Nah, jadi di tengah tantangan yang kita hadapi, semua elemen bangsa bergerak bersama ya, dan bergotong royong. Kita juga mungkin saksikan bagaimana di tingkat-tingkat RT itu bergotong royong untuk mengatasi pandemi ya, untuk mewujudkan harapan. Kemudian kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat bersinergi bersama untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor.
dan siap bangkit menghadapi tantangan global. Karena tantangan itu terus ada ya, bukan hanya terkait dengan pandemi. Nah, jadi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada. Dasar-dasar negara yang menuntun bangsa untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju. Ya, tantangan global terus ada dari setiap tahun. Nah, kalau kita tidak pulih, jadi kita masih sakit gitu ya karena pandemi, ya tentu kita tidak bisa menghadapi tantangan global. Mungkin kita akan dilindas oleh tantangan itu. Karena itu kita harus pulih. Selain pulih, kita pun harus bangkit lebih kuat, ya, agar bisa membawa Indonesia maju. Nah, bagaimana geologi bisa berkontribusi untuk ini, itu yang akan kita bahas. Jadi slogan 17 Agustus 2022, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan karakter visualnya yang tadi, yang 77 itu mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas, dan lugas dalam menghadapi tantangan global. Termasuk pandemi juga tantangan global ya. Hal ini merupakan perwujudan harapan untuk bersama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Nah, di sini kita sudah mulai lah ya. Kita bisa melihat di sini realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan sudah mulai juga untuk pemulihan ekonomi nasional atau PCPN ya. Jadi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional itu juga sudah dianggarkan oleh pemerintah ya. Sampai Juni 2022 itu sudah 118,2 triliun rupiah ya. Anggarannya sendiri kalau kita hitung ini kan baru 26%, itu anggarannya sendiri itu hampir 500 triliun rupiah. Jadi hampir 1/5 ya dari APBN kita yang 2022 itu dibelanjakan untuk pemulihan. Ya, pemulihan dari COVID dan juga pemulihan ekonomi. Untuk kesehatannya sendiri di sini 23,8%, yaitu 29,2 triliun, tapi kebanyakan itu untuk perlindungan masyarakat, karena banyak yang terdampak, kita sama-sama tahu ya, banyak yang kehilangan pekerjaan oleh pandemi ini. Jadi pemerintah sudah memberikan perlindungan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan ya, yang berpenghasilan rendah, bahkan kehilangan penghasilannya, itu sudah ada 58,9 triliun, 38,1% dari nilai yang ini. Kemudian untuk penguatan pemulihan ekonomi, ya berbagai program-program ekonomi juga harus sudah mulai diberdayakan. Nah itulah respon pemerintah untuk mengatasi hal ini. Ini kita bisa lihat usaha-usaha dari pemerintah untuk mengatasi hal-hal itu. Nah, kemudian di tahun 2002 pemerintah juga alokasi anggaran totalnya itu 2.714 triliun. Ya. Dari pusat hampir 2.000 triliun, sementara dari daerah 769 triliun. Nah, kemudian untuk tahun 2002 juga Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mencadangkan anggaran minimal ya 5% dari pagu anggaran, dari batas anggaran, untuk mengantisipasi perkembangan situasi pandemi COVID-19 supaya nanti tidak ada anggaran-anggaran yang disedot dari pos-pos yang lain gitu, karena nanti kan akan menunda kemajuan dari pos tersebut ya. Itu artinya bahwa masih ada pandemi itu dan masih harus diatasi ya. Tahun depan pun, tahun 2023 pun diprediksikan banyak negara yang mengalami resesi untuk itu ya. Indonesia pun saya pikir juga akan terimbas oleh hal-hal itu. Meskipun demikian, kita sudah ada pemulihan ekonomi, nanti akan saya tunjukkan di terakhir, kita sudah bisa pulih ya, walaupun belum seluruhnya. Baik, nah untuk mencapai economic growth kita, pertumbuhan ekonomi kembali, tentu kita harus pulih lebih cepat sininya ya. Kita harus pulih lebih cepat, dan kemudian tidak hanya pulih, tapi juga harus bangkit. Dan bangkitnya lebih kuat. Ya. Karena kita punya agenda besar, yaitu Indonesia Maju. Ya. Karena Indonesia pun tidak mau terperangkap di dalam middle income trap. Ya. Jadi kita terlalu lama ada di situ gitu ya. Kita juga ingin maju menjadi negara yang berpenghasilan tinggi untuk masyarakatnya. Nah, karena itu pemerintah dari Presiden Jokowi mengumumkan apa yang disebut 5 agenda besar Indonesia Maju yang juga disampaikan di pidato kenegaraan 16 Agustus 2022. Nah ini ya. Jadi inilah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR di 16 Agustus 2022. Inilah 5 agenda kita dan kita bisa melihat hal-hal di mana geologi itu bisa berperan di sini. Pertama yang penting adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Ya. Karena kita sudah melihat gitu ya, dengan melakukan hilirisasi nikel, kita bisa mengekspor besi baja itu lebih besar. Ya. Kita tidak hanya mengekspor barang mentah. Jadi sekarang itu kalau bisa semua dihilirisasi. Ya, nanti pun akan hilirisasi untuk aluminium, untuk timah, untuk tembaga gitu ya. Karena kita merasakan hal ini. Ya. Jadi ada hilirisasi, tidak hanya mengekspor barang-barang mentah saja.
Kemudian optimalisasi sumber energi bersih ya, ini udah tuntutan dunia. Nah, bagaimana Indonesia mengantisipasinya? Tetapi juga nanti akan saya tunjukkan juga bahwa kita pun tidak bisa melepaskan diri dari energi fosil ya, sampai tahun 2050 pun masih lebih dari 50% kita akan bergantung ke energi fosil. Tetapi energi fosil sendiri itu juga akan mengantar kita kepada energi bersih. Begitu juga mineralnya. Karena untuk energi bersih juga banyak mineral-mineral yang misalnya rare earth minerals gitu ya, yang akan digunakan untuk pembangkitan energi bersih, misalnya untuk baterai nikel dan lain-lain. Ya. Dan juga untuk peningkatan ekonomi hijau, baik di pertanian maupun di kelautan, di bahari. Ya. Kemudian hal-hal yang lain juga penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Kemudian digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia segera naik kelas, dan keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, itulah 5 agenda besar Indonesia Maju yang mestinya harus diekstafetkan ya dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita di mana gitu geologi bisa berperan dalam hal ini. Baik, sekarang itulah menjadi background kita ya, jadi latar belakang kita bagaimana kenapa Indonesia itu harus pulih dan juga harus bangkit, tidak hanya bangkit tapi juga lebih kuat. Karena kita punya cita-cita untuk Indonesia maju, ya penduduknya berpenghasilan tinggi, tidak hanya di kelas menengah saja. Nah, coba kita lihat bagaimana geologi Indonesia itu bisa berperan untuk Indonesia maju. Ini adalah peta geologi Indonesia yang disederhanakan dari Warren Hamilton ya, yang menggambarkan suatu keberagaman geologi Indonesia dari Sumatera sampai ke Papua. Ini saja adalah di geologi permukaan tentu juga sangat bervariasi. Di sini begitu banyak batuan-batuan yang bisa dimanfaatkan di permukaan untuk tambang misalnya. Kemudian juga geologi permukaan juga ini memberikan suatu fenomena geologi yang luar biasa bagus, yang kemudian nanti akan menjadi tempat untuk geowisata. Ya, nah ini kita baru bicara di permukaan geologinya, dan juga di daratan. Ada yang di bawah laut, ada juga yang di bawah permukaan. Nah, itu tentu menyediakan banyak hal untuk sumber daya Indonesia. Tidak hanya di geologi juga, ya geologi sendiri pun kita tahu sama-sama ya, itu sudah mengontrol ya flora dan fauna, penyebaran flora dan fauna, bahkan kebudayaan juga itu tidak lepas juga dari kontrol geologi. Marinnya pun sama, ya kekayaan marin kita juga tidak lepas juga dari evolusi geologi Kepulauan Indonesia. Jadi sebenarnya geologi Indonesia itu meletakkan dasar untuk peradaban sebenarnya ya, peradaban bangsa termasuk dalam hal ini adalah Indonesia. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat gitu ya. Nah, kalau kita bahas lebih detail, kita memang lokasinya itu di Pertemuan Lempeng. Pertemuan Lempeng juga memberikan hal yang baik ya, memperkaya sumber daya kita. Tapi di samping itu juga memang ada kebencanaan geologis yang berkaitan dengan itu, yang lebih bisa dialami oleh Indonesia, tidak seperti di negara-negara lain yang memang tidak berlokasi di tepi-tepi lempeng. Nah, kalau lebih detailnya adalah seperti ini, kita adalah pertemuan lempeng, di sini ada lempeng Hindia, lempeng Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Dan semuanya itu dalam posisi konvergen, ya, posisi yang sedang bertemu. Nah, kita juga tahu ya, bahwa sumber daya mineral dan energi juga dikontrol oleh tektonik lempeng. Di sini digambarkan dengan sederhana bagaimana seluruh mineral-mineral yang ada, ya, kemudian juga sumber-sumber energi, ya, termasuk panas bumi di sini, itu berkaitan juga dengan tektonik lempeng. Dan ini kita bisa terapkan di Indonesia tentu ya. Para geolog yang mencari mineral dan juga petroleum, batu bara, setting tektonik dari Indonesia. Nah, itulah kita bisa melihat di sini misalnya ada kromium, platinum, copper, zinc, nikel, kromium di berbagai setting ya, di berbagai setting tektonik ada di magmatic arc. Misalnya magmatic arc itu berhubungan dengan emas dan perak, kalau berhubungan dengan deposit urat-urat hidrotermal. Kemudian kalau ada kontak metamorphism bisa menghasilkan tembaga, timbal, seng, emas ya, silver, air, besi, timah, tungsten, molybdenum dan lain-lain yang berharga. Mineral-mineral berharga, bahkan yang sekarang juga yang disebut rare earth minerals juga berhubungan dengan ini. Kalau kita punya cekungan-cekungan sedimen yang bisa berkembang misalnya di backup basin seperti ini, atau di tengah-tengah basin seperti ini, atau di passive margin model seperti begini, kita juga bisa dapatkan batu bara, minyak, ya, gas, seperti ini juga di mana-mana ada gitu ya. Itulah berkat ya bagi Indonesia berada di pertemuan lempeng. Tetapi
Indonesia pun tahu ya, bahwa Indonesia pun di pertemuan lempeng kita sama-sama tahu bahwa terjadi gempa, kemudian kalau gempanya di laut menyebabkan tsunami, terus kita ada gunung api, dan ini yang sudah terbentuk ya. Ini adalah epicentrum epicentrum gempa yang terjadi, yang sudah terjadi di Indonesia ya, dan ini juga gunung-gunung api yang sudah kita sama-sama tahu beberapa kali meletus, baik dalam masa modern sekarang, apalagi di zaman sejarah ya. Itu semua adalah efek-efek dari plate tektonik. Tapi semuanya bisa dipelajari, bisa dikontrol. Ya, nah jadi dalam hal ini meskipun kebencanaan itu adalah satu kepastian buat kita, pengurangan korban bisa dilakukan dengan melakukan mitigasi yang benar. Ya, nah itu juga salah satu agenda ya, agenda yang harus kita perhatikan agar apa yang sudah kita bangun untuk Indonesia maju itu tidak hilang oleh bencana. Untuk kita bisa mitigasi. Ya. Nah, kita sekarang lihat lebih detail ya tentang modal dasar. Ya, modal dasar yaitu sumber daya mineral dan energi. Nah, ini peta metalurgi ini ya, peta metalurgi di Indonesia kita bisa dilihat di sini karena tektonik lempeng yang tadi, kita banyak sekali tipe-tipe mineralisasi yang bisa berkembang di Indonesia. Misalnya di sini kita punya PBZN, ya timbal dan seng yang berhubungan dengan sedimen eksalatif atau dari tipe Mississippian Valley type, misalnya seperti itu berkembang ada di sini. Ya. Kemudian kita juga punya di sini ada timah ya, timah baik yang primary maupun yang pressure yang sekarang. Dan ini sudah membawa Indonesia menjadi produk penghasil timah terbesar di dunia pernah gitu dalam sejarah di sini. Ya, pressure-pressurenya masih bisa kita kerjakan di daerah-daerah offshore di sini. Kemudian kita juga punya tembaga dan emas yang berhubungan dengan porfiri, ya porfiri, skarn atau high sulfidite epithermal atau intermediate sulfide epithermal gitu ada di sini semua, ada di Sumatera Utara, ada di bagian timur dari Sunda Arc di sini ya, ada di Sulawesi Utara atau di pegunungan Benturan di Papua di sini. Ya. Kemudian emas, perak dan tembaga yang berhubungan dengan epithermal ya, baik yang intermediate maupun yang low sulfide ada di sini ya, ada di Sumatera bagian selatan, di Jawa Barat, kemudian di Kalimantan ya. Atau yang berhubungan dengan benturan yang berhubungan dengan metamorfik misalnya ya. Porfiri di sini ya, ada emas, ada molybdenum, ada tembaga seperti yang di sini. Atau yang berhubungan dengan di laut ya, dengan volcanic hosted massive sulfide ada di sini. Polimetalik yang ada di sini yang beberapa diteliti di Banda Arc ya, di bawah laut ya, ada gunung api yang kemudian menghasilkan mineralisasi di sininya. Terus kita juga punya beberapa benturan kerak samudra yang terangkat dan besar, termasuk yang paling besar di dunia, sehingga Indonesia juga bisa disebut merajai pasar nikel ya. Itu gara-gara ini ya, nikel dan ferrum lateritik di sini dan juga di Halmahera. Kemudian ini yang bauksit ada di sini yang menghasilkan aluminium ya. Dan kita masih besar ya, walaupun kita sudah mengerjakan ini dari lebih dari 100 tahun yang lalu mungkin ya. Ada beberapa tambang-tambang yang sedang dikembangkan dan juga akan menjadi besar nantinya seperti ini. Ada Butong Miwah, ada Selugiri Trenggalek, ada Elang, ada Sasak di sini, ada Beruang Kanan di sini, ada Tambolilato di sini, ada Oksibil di sini. Ya, jadi inilah kekayaan mineralisasi kita. Ya. Nah, terus kita juga sudah tahu ini peta yang sangat banyak kawan-kawan mineral pakai ya, merupakan neogen magmatic arc di sininya, yang banyak berhubungan sekali dengan berbagai mineralisasi, baik berhubungan dengan epithermal maupun porfiri ya, sampai ke wilayah-wilayah di sini di Benturan, dan salah satunya yang paling kaya di dunia adalah tambang di wilayah Grasberg dan Edsberg di sini. Ya. Kemudian dari sisi endowment atau kekayaannya, mineral Indonesia pun berdasarkan busur magmatik termasuk kaya sekali ya. Terutama yang paling kaya adalah di sini, kita bisa melihat kekayaan perak dan kemudian ini adalah emas ya. Kemudian yang kaya nomor 2 itu adalah di sini, ada di busur Sunda Timur ada di sini. Ya, kita bisa melihat angka-angka di sini dan ini sangat penting ya, sangat penting angka-angka besar ini, dan ini sudah dimanfaatkan ya, sudah dimanfaatkan oleh Indonesia dari zaman dulu. Bahkan dari sejak zaman kalau di kitab suci kita ada Nabi Sulaiman ya, atau Salomo itu membawa emas dari timur, itu sebenarnya emasnya dari sini ya, dari wilayah Indonesia lewat India ya, baru kerajaan Israel dan lain-lain itu membelinya dari India, tapi India membawanya dari wilayah belakang India. Belakang India itu adalah emas-emas yang ada di sini. Itu sudah terkenal dari, jadi kalau kita lihat mungkin sudah dari lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, emas-emas Indonesia itu dimanfaatkan dari zaman-zaman nabi-nabi. Baik, ya karena itu Indonesia disebut sebagai blessing country karena untuk kekayaannya
Untuk nikel itu nomor 1, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7, emas nomor 5, timah nomor 2, dan batu bara nomor 6 di dunia, gitu ya. Nah, karena kekayaannya ini, Indonesia pun adalah pemain global market. Untuk nikel dia nomor 1. Nah, akibatnya apa? Kita memang yang harus mengontrol harga nikel, karena Indonesia nomor 1 di dunia. Kemudian untuk bauksit nomor 6, untuk tembaga nomor 12 di pasar dunia ya. Kemudian emas nomor 6, kemudian timah nomor 2, dan batu bara nomor 4. Nah, terus untuk operating company pun banyak ya. Banyak baik baik investasi asing maupun investasi swasta nasional ya. Banyak sekali mining license atau mining concession yang ada di sini. Untuk nikel, bauxite, copper, gold, tin dan coal itu besar sekali. Kemudian cash cost-nya pun rendah gitu. Ya. Rata-rata itu lebih rendah dari global average cash cost di dunia. Kemudian untuk masalah lingkungan dan safety, Indonesia sudah mengikuti berbagai peraturan-peraturan lingkungan dan safety. Jadi walaupun tekanan lingkungan sekarang makin besar, mining Indonesia sudah siap untuk itu. Ya karena sudah ada environmental permit, kemudian masalah reklamasi dan post mining pun sudah ada, permit to use forest area juga ada. Terus masalah safety pun diperhatikan di situ. Ya. Kemudian masalah labornya, Indonesia kan punya labor yang besar, baik tenaga ahli maupun tenaga yang menengah ya, itu sudah ada workforces-nya, jadi itu menggampangkan setiap investasi yang akan dilakukan. Nah untuk itu Indonesia sangat punya environment yang sangat kondusif ya untuk melakukan investasi di bidang tambang. Tinggal kita produknya kita harus hilirisasi agar kita punya nilai tambah yang jauh lebih besar. Nah ini kita bisa lihat di sini untuk untuk masalah energi bersih ya, energi bersih yang sekarang lagi menjadi isu, Indonesia pun dari segi mineral sudah siap ya untuk menjadi mineral bahan baku energi bersih ya. Sudah terpetakan semua mineral-mineral logam yang ada di sini baik untuk bauksit, aluminium ya, nikel, timah, besi, tembaga, mangan, galena, kemudian REE-nya ya, baik kobalt, titanium, vanadium, gallium, indium itu semua sudah ada di sini. Ya sudah tersebar dan kita sudah tahu. Jadi Indonesia pun pada saat dunia masuk ke energi bersih, kita sudah siap dari segi sumber daya mineral. Ya. Nah ini sebaran logam tanah jarang yang sudah terpetakan walaupun belum detail, tapi sudah terpetakan dan sudah teridentifikasi. Jadi pada saat atau rated elemen itu menjadi masuk ke sini, kita sudah siap dengan hal itu. Baik, itu di bidang minerals. Ya, kita bisa melihat kekayaan Indonesia dan itu sudah terbukti dan potensi ke depan pun masih besar. Sekarang kita bicarakan energi. Migas dulu kita bicarakan ya. Ini adalah cekungan-cekungan, tipe cekungan-cekungan yang berdasarkan plate tektonik. Kita bisa di sini bisa lihat ada 15 tipe cekungan. Semakin banyak tipe cekungan sedimen, artinya semakin besar ya peluang-peluang untuk kita bekerja di berbagai konsep-konsep eksplorasi untuk mencari migas. Ya. Nah, inilah lapangan-lapangan yang sudah ditemukan. Maaf. Nah, jadi sebagian besar memang ada di Indonesia Barat ya, karena kebetulan cekungan-cekungannya besar, dan ini pun sudah dari zaman dulu ya dikerjakan, mungkin sudah lebih dari 150 tahun pekerjaan itu bermulai dari Indonesia Barat, sehingga kita di sini ditemukan baik secara geologis maupun pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Di Indonesia Timur belum terlalu banyak, tapi artinya juga membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Ya. Sudah ada sekitar 1.300 lapangan ditemukan ya, dengan cadangan sekitar 40 biliun barrel oil equivalent. Ya, memang sekarang Indonesia menurun. Kenapa menurun? Karena Indonesia sudah memproduksi minyak dari 125 tahun yang lalu. Ya, jauh lebih dahulu ya dari negara-negara Southeast Asia yang lain, bahkan dari Asia, bahkan dari Timur Tengah, bahkan dari Afrika Utara. Jadi wajar ya, kita sudah menurun, impor kita makin besar, tapi kita juga masih punya peluang-peluang untuk mengerjakan wilayah Indonesia sendiri untuk mencari migas. Nah, ini beberapa lapangan raksasa yang ada ya. Kita memang penting sekali kita menemukan lapangan raksasa baik untuk gas maupun untuk minyak, karena walaupun ini sedikit, tidak sampai 5% dari seluruh lapangan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia pun begitu statistiknya sama, tapi ini bisa memegang lebih dari 60% produksi. Ya, karena itu penting sekali kita menemukan lapangan-lapangan raksasa bahkan sampai super raksasa yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa menemukan lapangan raksasa yang lain ya. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Nah, kita sekarang bicara produksi ya. Produksi kita memang sudah makin menurun. Ini yang kuning ini adalah produksi kita. Sekarang aja mungkin sudah di bawah 600.000
barrel per day, ya. Jadi setahun itu pasti akan kurang sekali nantinya. Kemudian sementara impor kita itu makin besar. Nah, kita bisa melihat di sini konsumsi. Konsumsi kita makin tinggi. Yang warna hitam ini, yang histogram batang ini adalah konsumsi kita. Nah, akibatnya apa? Kebutuhan ini tidak bisa dibutuhi oleh kebutuhan kuning yang makin menurun. Nah, tentu artinya kita akan punya impor yang makin besar, yang warna biru ini. Ya. Di samping kita mengimpor, kita pun mengekspor minyak, karena minyak kita bagus, harganya tinggi, jadi makin diekspor. Tapi nanti pada akhirnya akan berhenti. Diperkirakan di 2035 itu akan berhenti, ya, impor kita. Nah, kita akhirnya akan hidup lebih besar oleh impor. Nah, ini tentu tidak mempertimbangkan kalau kita menemukan lapangan-lapangan yang besar, ya. Nah, tugas kita, explorer, petroleum geologist, untuk mencari sumber daya baru, migas, ya, di wilayah Indonesia kalau kita ingin mencoba ini meningkatkan sedikit yang kuning ini. Untuk gas pun demikian, ya. Untuk gas, memang untuk gas lebih lama di sininya. Kita bisa melihat di sini produksinya masih lumayan, tapi juga nanti akan menurun sekitar 2030, menurun terus, ya. Sementara konsumsi pun makin tinggi terus. Konsumsi tidak pernah menurun, ya. Konsumsi akan makin naik, makin naik, makin naik, makin naik di sini. Karena apa? Karena energi kita belum bisa dipenuhi oleh energi baru terbarukan, ya. Masih didominasi 70% lebih oleh energi fosil, ya, yaitu batu bara, migas, seperti itu, ya. Kemudian shale gas di sini kita juga ada lihat, tapi kita juga ragu apakah sudah akan mulai di sini, ya, karena pekerjaan shale gas sekarang pun tidak bergerak atau tidak jalan, gitu, ya. Tapi intinya adalah ini dari kondisi yang sekarang, gitu. Nah, karena itu, walaupun kita ada energi bersih tadi di agendanya Pak Jokowi itu, kita akan mencoba masuk ke energi bersih, tapi energi bersih pun harus dihantar oleh energi migas, sehingga di rencana umum energi nasional, baurannya kalau kita lihat di 2025, EBT itu atau energi baru terbarukan itu baru berkontribusi sekitar 23%. Di 2050, 31%, artinya hampir 70% masih dipenuhi oleh energi fosil. Ya, walaupun kita bicara baterai listrik dan lain-lain gitu, ya, tetap saja untuk mengecasnya itu kan kita membutuhkan fosil, energi fosil. Minerals yang tetap dari yang pertambangan, gitu. Jadi yang namanya sumber daya mineral dan energi fosil itu tetap sesuatu yang mutlak diperlukan sampai bersama-sama untuk Indonesia maju, gitu, ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini hal yang sama, ya, untuk rencana umum energi nasional target 2050 itu dari EBT itu baru 31%, sisanya itu dipenuhi oleh energi fosil, oleh gas, oleh batu bara, dan oleh minyak, gitu, ya. Kita bisa melihat di sini energi suplainya memang mungkin besar, ya. Kita bisa melihat kita di sini butuh sekitar lebih dari 400 juta ton oil equivalent, ya. Nah, di tahun 2050 itu kebutuhannya sudah lebih dari 1.000, ya. Jadi sudah miliar ini, ya, oleh 1 miliar ton oil equivalent di sini kita butuhkannya. Power plant-nya kalau di sini 115 gigawatt, kita akan butuh 430 gigawatt. Itu dari mana dipenuhinya? Tetap dari energi fosil yang utamanya, karena EBT belum mampu untuk menggantikan itu. Tapi ini akan dihantar nantinya oleh yang ini. Tetapi sayangnya, si energi fosil ini, terutama untuk minyak, itu dipenuhi oleh impor. Nah, itu akan bermasalah terhadap ketahanan energi kita. Nah, karena itu memang kita juga harus terus mencari, ya, sambil kita mengimpor itu adalah suatu kepastian, suatu pasti, karena energi tidak bisa dikurangi konsumsinya. Tapi sambil jalan kita pun harus mencari yang baru, baik untuk fosil, energi fosil yang minyak, ya, maupun untuk yang gas, ya. Nah, kita di sini bisa melihat bagaimana perkembangan EBT kita juga tidak terlalu seperti direncanakan, ya. Dari 2015 sampai ke 2019 kita bergerak dari 4,4%, kemudian 2015 masih kita di 9,11%. Kalau dari targetnya kan ini kan untuk EBT itu, ya, energi EBT itu energi baru terbarukan, ya, tetapi capaiannya itu di sini realisasinya tetap di bawah, gitu, ya, tidak bisa mencapai. Artinya apa? Tetap kita harus menggunakan energi fosil, ya, walaupun ada agenda untuk energi bersih, optimalisasi, belum waktunya kita mengoptimalisasi. Mungkin sekian tahun lagi, gitu, ya, yang akan dilihat ini. Kita bisa melihat di sini kemajuannya, ya, realisasinya untuk EBT ini 4,40, 6,16, tidak terlalu banyak bersignifikan naiknya, gitu, ya. Nah, untuk itu kita memang harus mencari sumber daya minyak dan gas yang baru, ya, karena kalau tidak kita akan makin bergantung dengan impor. Nah, itu akan berpengaruh terhadap ketahanan energi kita artinya, ya. Nah,
Peta ini sebenarnya menunjukkan bagaimana area migas terbukti dan potensial di Indonesia. Kita bisa melihat di sini yang warnanya hitam ini adalah yang sudah proven sebagai lapangan ya. Ini, nah wilayah kita tuh masih luas sebenarnya, yang mungkin ya, yang potensial, yang mungkin bisa mengandung migas di sini. Kalau kita hitung secara kasar saja, mungkin yang warna hitam ini yang sudah proven tuh baru sekitar 20%. Ya, nah area yang abu-abu ini yang potensial untuk mengandung migas itu masih 80%. Ya, jadi masih besar. Anggaplah kita hanya bisa 20% merealisasikan dan menemukan dari 80% aja. Itu sudah tambahan yang baik. Ya, sudah tambahan yang luar biasa baik gitu. Jadi sebenarnya arena eksplorasi kita untuk migas itu masih luas. Ya, kita bisa bekerja di area-area yang di arsir ini untuk migas, mencari lebih detail di sininya ya. Para explorer, para petroleum geologist bisa bekerja dengan lebih giat untuk mencari migas di daerah-daerah sini. Itu kan artinya Indonesia maju, karena Indonesia maju pun harus di-energize. Nah, energinya adalah energi fosil sampai 2050 nanti. Sebagian besar kita datangkan dari impor, ya. Nah, tapi sambil paralel kita pun harus mencari energi migas di dalam negeri yang baru. Bukan suatu hal yang mustahil untuk ditemukan. Ya. Nah, ini saya dulu tahun 2017 juga memberikan suatu playtype yang baru. Di sini ada konsep-konsep eksplorasinya yang bisa dikejar, dan ini area-area yang kemungkinan itu akan berkembang di situ. Ini sebenarnya hal-hal yang bisa dikejar untuk masa depan ya, konsep eksplorasi masa depan di Indonesia untuk mencari migas dari berbagai konsep eksplorasi. Kemudian yang sudah ada pun bisa kita kerjakan dengan baik gitu ya. Yang warna-warna biru ini itu adalah lead prospek. Jadi lead dan prospek itu adalah struktur-struktur yang belum dikerjakan, belum dibor. Sementara yang warna merah itu yang discovery yang sudah ada gitu. Ya, masih tersebar banyak tuh sebenarnya ya, masih tersebar banyak. Kalau kita hitung di sini di jumlah struktur ini, di sini ada yang undeveloped discovery, artinya jadi yang merah ya sudah discovery tapi belum dikembangkan ya. Terus ada jumlah struktur di sini baik untuk yang prospek maupun yang lead. Kalau kita hitung semua ini ada hampir 1.000, hampir 2.000 ini. Jadi tepatnya itu 1979 struktur. Nah, bayangkan 1979 struktur itu dibor misalnya hanya 20%, 25% itu bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru. Jadi itu semuanya sudah terpetakan ya, tinggal kita kerjakan saja. Gitu. Memang saat-saat ini terkendala dengan berbagai hal, baik yang teknis maupun non teknis. Tetapi kita sebenarnya sudah ada. Ya, ini masih yang sudah terpetakan di luar yang konsep-konsep yang seperti ini. Jadi sebenarnya arena eksplorasi kita masih luas. Masa kita tidak bisa menemukan hal-hal yang baru lagi, termasuk juga menemukan giant field. Ya. Tapi memang harus dikerjakan. Cekungan kita juga besar ya, cekungan kita kalau dihitung semua ada 128 cekungan sedimen. Yang merah-merah ini adalah cekungan-cekungan yang baru menghasilkan migas. Jadi produksi migas kita saat ini berasal dari cekungan-cekungan yang merah ini. Ya, cekungan yang biru ini sudah dibor dan sudah menemukan, tinggal kita kaji lebih jauh. Ya, di Papua pun banyak, untuk kita jadikan lapangan dan dikembangkan dan diproduksikan. Sehingga yang biru-biru ini nanti akan berkontribusi menjadi cekungan-cekungan yang merah. Ya, jadi dari 128 ini baru 20 berproduksi. Jadi kita masih punya 108 cekungan ya yang belum berproduksi. Ya, 27-nya sudah ditemukan. Yang belum ditemukan sudah dibor ada 13. Itu tidak berarti cekungan itu tidak ada migas, tapi kita harus kerjakan lebih jauh, lebih teliti dan lain-lain. Dan di sini pun hanya baru berdasarkan lapisan yang tersier kebanyakan kalau di Indonesia Barat ya. Padahal beberapa cekungan di sini masih menyimpan lapisan-lapisan yang pratersier yang masih bisa kita gali petroleum sistemnya. Jadi artinya apa? Masih banyak ya pekerjaan-pekerjaan eksplorasi yang bisa dilakukan oleh para geolog, baik geolog-geolog yang sekarang sudah bekerja maupun geolog-geolog calon-calon geolog yang sekarang masih belajar di kampus-kampus. Masih besar arena eksplorasi kita. Nah, kemudian ini juga dari Jim House ya, salah satu petroleum system analis yang regional. Ini adalah conceptual volumes to be found yang akan ditemukan berdasarkan berbagai studi dan analog dari yang sudah produksi. Masih luas ya arena kita ya untuk chance penemuan, untuk opportunity penemuan ya, baik ada di Indonesia Barat maupun Indonesia Timur, baik untuk gas, oil maupun gas dan oil gitu. Baik, itu bicara tentang migas. Sekarang kita bicara tentang batu bara ya, batu bara dan gas-gas yang sifatnya unkonvensional. Untuk gas yang konvensional sendiri, yang resources-nya, kita yang proven ini sudah 108 TCF ya. Kalau di total kita punya 334 TCF. Ini yang sudah terpetakan dan sudah ada di lapangan, tinggal kita kerjakan lebih jauh. Karena itu kita memang masih akan cukup lama ya, kita akan memproduksi gas karena memang sudah cukup banyak yang ditemukan.
CBM, ya, coal bed methane, atau gas metana batubara. Walaupun pekerjaannya belum signifikan, kontraknya banyak, tetapi banyak hal-hal yang non-teknis berkembang, itu yang harus dibenahi sebenarnya oleh pemerintah kita dan oleh semua pihak-pihak terkait ya. Karena kalau dihitung itu memang besar ya, 453 TCF. Katakanlah ini hitungan kasar, kita ambil setengahnya saja, 200 TCF, itu sudah tambahan yang luar biasa untuk coal bed methane ya, yang berkembang banyak di Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Timur. Ya. Kemudian untuk shale gas juga sama ya, hitungan kasar itu sekitar 570 TCF ada di sini. Ya, kita ambil 200 saja untuk yang kemungkinan adanya gitu. Itu juga sudah tambahan yang besar dan luar biasa besar. Bisa ditambahkan ke yang sudah teridentifikasi. Ya. Jadi Indonesia secara geologi memang menyediakan kemungkinan-kemungkinan seperti itu, tapi memang harus dikerjakan dengan baik, tersistematis, dan banyak iklim-iklim yang kondusif untuk investor bekerja dengan semangat di sini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat panas bumi ya, salah satu energi yang lain. Negara kita kan negara yang volcanic area, salah satu yang terbesar volcanic area di Indonesia, di bumi ya, di dunia. Jadi tidak heran sebenarnya total sumber daya Indonesia itu termasuk yang terbesar di dunia, mungkin terpaling besar di dunia ya. Ada lebih dari 23.000 megawatt elektrik ada di sini. Ya, dari 396 tempat lokasi yang sudah diidentifikasi oleh para explorer panas bumi di sininya. Cadangan yang sudah dihitung lebih detail lagi itu ada 14.000 megawatt elektrik. Kemudian yang sudah dimanfaatkan, yang terpasang itu 2.276. Jadi baru sekitar 16% ya megawatt elektrik. Jadi ini masih bisa kita untuk menemani energi migas fosil agar kita tidak terlalu bergantung ke impor. Panas bumi mulai dikembangkan. Banyak panas bumi dikembangkan dengan lebih baik ya, untuk seluruh wilayah ya, baik di Sumatera, kemudian di Jawa, di Sulawesi. Jadi artinya begini, untuk area-area karena panas bumi kan listriknya tidak bisa dikirim jauh-jauh ya, hanya di jaringan listrik saja. Ya kita harus mulai memanfaatkan bagaimana energi itu dimanfaatkan. Misalnya di Sumatera dan Jawa, sebut saja sebagian besar energinya datangnya dari panas bumi gitu. Tapi untuk Kalimantan, untuk Sulawesi, untuk Papua, karena memang tidak punya panas bumi, yaitu migas datang ke sana gitu, didatangkan ke sana. Jadi kita menggunakan energi itu berdasarkan keadaan geologinya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk Sumatera, Jawa sampai Papua, di sini ada ya, memang sudah diidentifikasi ada 356 tempat di sininya. Sumber dayanya total sekitar 23.000, 24.000 terbesar di dunia. Nah, ini cadangan yang terbuktinya sekian ya, 3.110 yang sudah terpasang sekian. Jadi kita masih punya gap sekitar 800 megawatt elektrik yang bisa kita kembangkan ya untuk PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang baru di sininya. Tapi kalau ini kemudian yang terduga dan mungkin dikembangkan, ini lebih besar lagi ya, bisa ada rasio 11.000 tambahannya, 11.000 megawatt elektrik untuk kapasitas terpasang ini, yang sebagian besar ada di lokasinya ada di sini ya, di Sumatera dan Jawa. Jadi Sumatera dan Jawa sebenarnya harus memanfaatkan energi panas bumi secara maksimal. Karena kan jaringan pipanya juga, jaringan listriknya, tegangannya sudah baik juga gitu di situnya. Sementara yang kesulitan energi dari panas bumi, batu bara misalnya banyak kayak seperti Kalimantan, ya kita perbanyak di sana PLTU misalnya seperti itu. Ya, jadi tidak semuanya berkonsentrasi di Jawa, walaupun sebagian besar konsumennya ada di Jawa. Ya, itu cara menggunakan energi sesuai dengan varietas dari energi sendiri. Ya. Nah, kemudian hal yang lain juga gas hidrat ya, yang belum banyak dibicarakan, tapi juga Indonesia juga kaya. Dan gas hidrat ini sebenarnya gas biogenik, gas metan yang tersimpan di kondisi-kondisi yang high pressure dan low temperatur sehingga dia mampat menjadi es. Ini sebenarnya metan. Jadi metan yang dikurung di dalam kristal H2O yang menjadi gas. Jadi pada saat si kristalnya itu didisasosiasi atau runtuh, kisi-kisi kristalnya, metannya akan keluar dan bisa terbakar seperti begini. Ya, nah itu sudah diidentifikasi ada di sini, ya, dari beberapa data seismik marin ada di sini di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, terus di Selat Makassar dan Sulawesi 4A. Dan menariknya, gas hidrat itu termampatkan 166 kali di kondisi bawah permukaannya. Jadi pada saat dia dibawa ke permukaan, dia bisa mengembang 166 kali. Jadi kalau kita di sini punya 1 TCF, di permukaan dia akan menjadi 166 TCF. Itu luar biasa besar. Dan itu kita belum tahu, belum termanfaatkan. Bahkan memanfaatkan pun kita belum tahu karena belum ada tekniknya di dunia. Ya.
Tapi itu cadangan masa depan, sumber daya masa depan yang memang juga berkembang di Indonesia, yang harus dipelajari dari sekarang gitu. Harus ada satu lembaga yang ditugaskan untuk mempelajari gas hidrat di sini. Ya. Baik, itu energi ya. Jadi kita sudah bicarakan tentang minerals dan energi. Saya boleh katakan kita memang kaya ya untuk sumber daya mineral dan energi itu. Peluang-peluang juga masih besar, baik untuk minerals maupun untuk energi masa depan yang bisa membawa Indonesia maju ke depan. Nah, karena tektonik juga, Indonesia pun adalah wilayah bencana. Ya, bencana-bencana geologis kita sudah tahu, mungkin kita juga sudah mengalami, kita sudah saksikan juga. Nah, upaya kita adalah membenahi kebencanaan, dalam ini memperbaiki mitigasi, karena kebencanaan itu pasti datang, ya, tapi kita bisa mengurangi jumlah korbannya dengan melakukan mitigasi yang benar. Nah, kita sudah lihat peta ini, karena memang posisinya di pertemuan lempeng, ya, mau tidak mau Indonesia itu berada di wilayah-wilayah bencana. Ya, we are living and sleeping with earthquakes. Itu hal-hal yang benar. Gempa bisa terjadi kapan saja tanpa kita duga. Ya. Nah, kita pun dilihatkan di sini, ini adalah pengukuran GPS dari tahun 95 sampai 2016 dan menunjukkan kita memang bergerak. Ya. Sumatera bergerak ke arah sini, Jawa bergerak sebagian besar ke arah timur, Kalimantan juga bergerak, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ya. Sulawesi bergerak ke utara, terus Papua bergerak ke timur. Itu semua karena gerak-gerak lempeng, ya. Gerak-gerak lempeng yang ada di Samudra Hindia, kemudian benua Australia, lempeng Pasifik, lempeng Philippines. Nah, akibatnya apa? Memang wilayah kita sangat dinamis. Nah, otomatis karena dinamis itu banyak sekali tekanan-tekanan atas batuan, stres itu suatu waktu juga akan pecah menjadi kekuatan gempa. Ya, energi potensial akan berubah menjadi genetik dan menjadi gempa. Dan ini dibuktikan, kita sudah punya, sejak kita bisa mengukur kekuatan gempa dari 1900 ya, sampai 2019, jadi ini sekitar 120 tahun pengukuran, kita punya nih gempa-gempa besar yang ada di sini yang lebih dari 6, ya, lebih dari 6 magnitude ya, ada di sini semua. Yang paling besar tentu yang kita tahu, yang rekor ya, salah satu gempa terbesar nomor 3 di dunia ya, yaitu yang di Aceh di 2004 ya, sampai 9,3 magnitude ada di sini ya. Nah, ini besar. Jadi wilayah kita memang kegempaannya tinggi ya. Kegempaan tinggi bisa dibilang memang kita hidup dengan kegempaan. Nah, tentu di wilayah-wilayah ini, terutama di Sumatera, di Jawa, ya, di Sulawesi, banyak infrastruktur yang sudah dibangun untuk Indonesia maju, pembangkit listrik dan lain-lain. Nah, itu harus kita mitigasi. Harus kita mitigasi supaya kita juga tidak banyak korban yang tewas ya karena kebencanaan itu, infrastruktur yang rusak karena kebencanaan. Itulah yang kita namakan sebagai mitigasi. Ya. Nah, tentu untuk upaya itu kita sudah punya peta-peta ya yang dihasilkan oleh berbagai lembaga yang kredibel ya. Ada BMKG, ada PVMBG, Pusgen misalnya ya. Itu memang tugasnya memetakan zona-zona gempa di Indonesia ya. Seperti gini misalnya produk-produknya ya, kita bisa melihat semakin gelap ini semakin berbahaya kegempaan tingkat tinggi. Ini dengan infrastruktur, dengan jumlah penduduk, tentu kita bisa melihat memitigasi juga jumlah korban, ya, jumlah potensial korban yang bisa terjadi. Nah, secara detail nanti kita siapkan peta-peta rawan bencananya, itu adalah bagian dari mitigasi kegempaan, sehingga kita bisa melihat atau punya rencana-rencana untuk evakuasi dan lain-lain pada saat kegempaan itu terjadi. Ya. Tsunami, ya, bila kegempaan ini adalah titik-titik gempa yang terjadi dan kemudian tsunami yang pernah terjadi, yang pernah melanda di sini. Jadi garis pantai yang diwarnai merah itu yang pernah tergenangi oleh tsunami. Ya, ada di sebagian besar adalah pantai barat Sumatera, kemudian pantai selatan Jawa ini juga pernah tergenangi tsunami, sampai ke Madura pun bisa terjadi. Kemudian sepanjang pantai timur Kalimantan ya, seluruh Nusa Tenggara, baik dari selatan maupun utara itu pernah terlanda tsunami. Kemudian seluruhnya Sulawesi dan hampir seluruh wilayah kepulauan di Indonesia Timur, hampir seluruhnya di sini, kecuali yang bagian selatan dari pantai Papua ini. Nah, ini gempa-gempanya gitu, gempa-gempa penyebab tsunami-nya. Jadi itu suatu yang pasti terjadi gitu, dan bisa terjadi lagi, ya. Karena itu memang kita harus memitigasi, ya, kita harus melihat, menyiapkan peta-peta detail dan juga menyampaikan ke Pemda setempat bagaimana mengevakuasi tata kelola ruang, ya, ruangannya harus juga menghormati atau mengindahkan masalah rawan bencana di sana. Ya. Nah, ini yang sudah terjadi, kita bisa melihat titik-titik epicentrum gempa yang menyebabkan tsunami-tsunami besar yang pernah terjadi. Jadi itu
akan terjadi lagi gitu ya. Yang namanya geologi itu berproses dan recycle terus gitu. Jadi apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi di masa depan. Kan kita tahu juga ya, the present is the key to the past, the present is the key to the future. Jadi akan terjadi lagi hal seperti itu. Nah, kita siapkan mitigasinya. Misalnya kita seperti lihat ini ya, kita lihat peta ini adalah peta-peta potensial tsunami. Yang merah itu adalah yang ancamannya tinggi. Ya, kita lihat di beberapa tempat, tidak seluruhnya di pantai Sumatera, tapi yang di merah-merah ini yang berbahaya. Iya, di beberapa tempat. Terus yang kuning itu yang intermediate, yang sedang, sementara yang hijau yang ancaman tsunami-nya rendah. Gitu. Nah, pada saat kita menempatkan infrastruktur, pemukiman penduduk, kita terutama yang di pantai, kita juga harus memperhatikan masalah mitigasi ini. Ya. Kemudian gunung api. Ya, gunung api Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling bergunung api di dunia. Ada sekitar 127 gunung api aktif ya yang harus diamati terus-menerus. Tapi juga ada gunung-gunung api yang semula tidak aktif tapi tiba-tiba meletus, bisa terjadi ya, seperti Gunung Sinabung misalnya. Itu juga pelajaran buat kita di sini ya. Kalau gunung api mungkin bisa lebih dimitigasi ya, karena tidak sekonyong-konyong terjadi seperti gempa. Ya. Nah, untuk itu juga kawan-kawan di PVMBG ya, yang mengamati gunung api itu sudah menyediakan peta rawan bencana, daerah-daerah bahaya. Ini contoh peta kawasan rawan bencana Gunung Api Semeru ya, yang akhir tahun lalu ada longsoran ya, ada longsoran dari puncaknya, tanpa letusan itu kan itu longsoran, tapi juga masih panas ya, sehingga menyebabkan awan lahar dan bagai-bagai yang ada ke wilayah-wilayah ini. Nah, ini pun harus diindahkan, harus diindahkan oleh Pemda setempat. Kita bisa melihat mana kawasan rawan bencana 1 ya yang dekat pemukiman penduduk, kemudian rawan bencana 2 atau rawan bencana 3 yang ada di puncak gunung. Semuanya harus kita indahkan ya dengan lokasi-lokasi pemukiman seperti itu. Ya, jadi kita harus memberikan ini ke Pemda, terus Pemda juga harus mengindahkan dan merancang untuk di tata ruang mereka gitu ya. Gerakan tanah ya, gerakan tanah pun hal-hal yang terus-menerus terjadi tahun ini ya, karena tahun ini memang banyak sekali hujan. Kita juga baru-baru ini mendengar berbagai gerakan-gerakan tanah yang ada ya, longsor seperti itu. Ini adalah wilayah-wilayah yang memang sudah terpetakan, teridentifikasi ya. Yang warna merah itu yang tinggi ya, kawasan tinggi untuk yang hijau itu adalah rendah, kemudian yang biru itu adalah sangat rendah. Gitu. Kita bisa melihat sebarannya di sini di mana. Nah, ini juga sama ya, bisa kita overlay dengan infrastruktur, dengan wilayah hunian manusia seperti itu. Ya. Nah, ini untuk Jawa misalnya, kalau kita detailkan itu kira-kira seperti begini. Ya, hampir seluruh pantai utara itu sangat rendah potensinya, di bagian tengah itu menengah, tapi yang tinggi-tinggi ada di selatan misalnya ya, dan tersebar juga di wilayah-wilayah sekitar gunung api seperti itu. Dan ini biasanya berkaitan dengan fenomena hidrometeorologis. Jadi pada saat musim hujan, hal-hal ini juga harus lebih diwaspadai. Ya. Jadi itu tentang mitigasi kebencanaan. Tentu kita harus mulai membenahi hal-hal itu untuk keselamatan Indonesia, karena supaya tidak percuma gitu apa yang sudah kita bangun, infrastruktur dan lain-lain untuk kemajuan Indonesia, tapi kemudian habis dilanda bencana seperti itu. Ya. Baik. Nah, hal yang terakhir sebelum kita bicara masalah sumber daya manusia, kita juga harus membicarakan masalah warisan keberagaman Indonesia, karena ini menarik, hampir tanpa modal yang besar gitu ya, karena kita sudah diberikan gitu warisan keberagaman Indonesia, yaitu pariwisata. Pariwisata di sini penting, coba kawan-kawan bisa lihat di sini bagaimana perolehan devisa Indonesia dari pariwisata ya, dari sini ya. Memang yang namanya sumber daya alam, baik yang dari bumi maupun yang dari tanaman, flora itu makin menurun ya. Kita bisa melihat itu untuk yang 2013 sampai ke 2015, nilai per tahun dalam juta US dollar pendapatan kita menurun. Dari migas misalnya 32 ribu juta dolar, turun ke 30 ribu juta dolar, turun ke 18 atau 19 juta dolar, turun kan. Nah, di sini pun sama gitu yang batu bara. Dari 24.500 ke 21.000 ke 16.000 di 12 turun. Minyak kelapa sawit pun naik, tapi naiknya juga nggak terlalu dan fluktuatif gitu. Tapi yang namanya pariwisata itu naik terus di situ pendapatannya. Walaupun mungkin secara nilai di bawah ini, tapi perolehannya makin baik, makin tinggi gitu. Ya. Nah, akhirnya kita bisa lihat juga proyeksi penerimaannya untuk 3 bidang ini migas ini batu bara yang biru muda, yang ungu itu adalah minyak kelapa sawit ya. Nah, pariwisata yang hijau. Ini makin turun, malah ini yang naik gitu. Ya, pariwisata yang naik gitu. Sehingga diproyeksikan suatu waktu nanti
si sumbangan devisa negara dari pariwisata itu yang paling tinggi di sini, yang warna merah ini. Jadi yang warna merah itu pariwisata di sini. Sementara yang lain oil and gas, coal, CPO, pakaian gitu ya menurun, di sini makin naik. Gitu. Ya. Karena kita juga tahu sekarang juga orang-orang sekarang juga senang berwisata, baik di dalam negeri maupun di internasional yang datang ke Indonesia. Karena itu pemerintah sangat memperhatikan pariwisata. Nah, kita dalam geologi itu kita punya situs-situs masuk dalam sektor yang perlu di sektor yang lain, flora dan fauna, pariwisata itu sulit. Kita bisa melihat sekarang ya sesudah pariwisata di Juli 2002. Kita bisa melihat kalau jumlah kunjungan itu masih, tetapi begitu ini hanya 79 karena memang saat itu lagi sedang COVID kan, sedang COVID-nya lagi hebat gitu. Di Januari sampai Juli 2 tahun ini itu sudah meningkat langsung 1.220 ya. Ini dari wisatawan mancanegara ya yang masuk ke pintu utama itu di Jakarta. Nah, jadi kita bisa melihat peningkatannya luar biasa banyak ya, sampai hampir 1.500% gitu naiknya di sini. Ya, mereka datang dengan berbagai moda transportasi di sininya. Terus di sini kita bisa lihat juga jumlah kunjungan wisatawan mancanegaranya naik sekali ya dari Juli ini di sini karena masih pandemi tinggi. Nah, di sini sudah langsung naik gitu. Cepat ya. Nah, itu kita sudah pulih banyak wisatawan yang datang sekarang ya. Nah, karena itu memang suatu hal yang harus kita benahi baik untuk geowisata ya. Geowisata seperti di mana di Batur ini ya, Kaldera Batur, Gunung Batur maupun di Pulau Padar, di Labuan Bajo seperti itu juga hal-hal yang merupakan pariwisata utama ya, prioritas untuk wilayah kunjungan wisata. Nah, karena menyadari itu pemerintah pun sekarang sangat memperhatikan masalah pembangunan pariwisata nasional. Karena intinya Indonesia ingin menjadi sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia. Nah, itu pun satu agenda juga untuk Indonesia maju kan, berdaya saing dan berkelanjutan. Ya, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyatnya. Karena pariwisata kan dilakukan oleh rakyat-rakyat lokal gitu. Ya. Nah, tujuannya adalah tercapai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat gitu ya. Nah, ini peta menunjukkan kepada kita 10 destinasi pariwisata prioritas ya, di mana-mana ya, hampir banyak di seluruh wilayah, baik yang terkait dengan wisata bahari, ya wisata bahari di sini maupun ekowisata di sini, khususnya taman-taman nasional dan juga geopark ya. Dan geopark kita makin terus berkembang ya, dari tahun ke tahun makin banyak. Kenapa makin banyak? Karena memang situs geologi kita luar biasa besar. Nah, itu adalah harapan untuk ke depan. Karena dengan geopark itu pendapatan masyarakat pun makin meningkat. Contohnya di Gunung Sewu ya, itu kita punya statistik yang menarik karena merupakan salah satu geopark pertama di Indonesia. Kita bandingkan sebelum dan sesudah geopark itu luar biasa pendapatan masyarakat meningkat. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan hal-hal yang lain? Sama di Ciletuh pun sama. Kalau kita ke Ciletuh sekarang sudah banyak sekali infrastruktur pariwisata yang dibangun oleh masyarakat dan yang lain ya. Tentu itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat daripada sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin Ciletuh yang didatangi oleh geolog ya. Sekarang masyarakat umum pun datang ke Ciletuh. Contohnya seperti itu. Ya. Dan di sini masih banyak sekali gitu. Masih banyak wilayah-wilayah wisata yang sebenarnya juga dulunya sebagian besar dibentuk karena geologi. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang namanya geologi itu kita tahu ya, kita punya pengaruh positif karena Indonesia ada di pertemuan lempeng yang memiliki pengaruh positif dan negatif. Dalam hal ini negatif karena itu bagian dari proses geologi. Ya, yang positifnya kita sudah sama-sama bahas. Kita punya minerals, cekungan sedimen, minergi dan batu bara, panas bumi ya, cekungan air tanah juga penting, busur magmatik yang banyak berhubungan dengan minerals, dan juga potensi warisan geologi. Nah, itu ya. Nah, bencana geologinya kita sudah pahami ya, erupsi volkanik, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah yang tadi kita sudah bahas, kita mitigasi dengan baik. Termasuk di wilayah wisata pun kita harus memitigasi masalah kebencanaan geologi. Ya, termasuk kita menyediakan sarana-sarananya, fasilitasnya, dan prosedur-prosedur kalau terjadi bencana, itu sudah ada. Nah, semuanya itu nanti akan dikaitkan di dalam sistem ini ya. Kita punya geodiversity, geoheritage, juga untuk geoconservation, dan akhirnya menjadi geopark. Ya, yang mengelola pelestarian dan pemanfaatan untuk pembangunan berkelanjutan.
Dan warisan kita banyak sekali ya ini ya. Ini pun yang baru teridentifikasi ya, 110 potensi warisan geologi Nusantara. Nanti satu-satu bisa menjadi geopark global kalau kita mau. Bahkan mungkin bisa yang paling banyak di dunia ya, geopark global kita gitu ya. Sekarang ini kita punya 6 dan sudah mungkin akan menjadi 2 ya, dengan tambah Ijen dan Pangkep Maros di sini bisa jadi 8 gitu geopark kita. Makin berkembang ya. Dan ini senyatanya itu jauh lebih besar dari sini ya, situs-situs warisan geologi kita yang menarik untuk dikembangkan. Dan ini kita baru bicara di daratan, belum di lautan. Nah, lautnya luar biasa besar. Ya, laut-laut seperti ini, coral reef kita, itu kita termasuk coral triangle of the world ya. Jadi coral triangle kita termasuk yang paling kaya di dunia. Diversitas spesies coral kita juga paling besar di dunia. Dan itu tentu suatu hal yang menarik, terutama yang menyukai snorkeling dan diving ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita memang wilayahnya laut di sini ya. Kita punya laut seperti di sini, di Selat Makassar, di Bone, di Gorontalo, Tomini Bay, di Togian ini, atau kita punya di Wakatobi, kemudian di sekitar Banda Sea di sini, di Raja Ampat di sini, itu wilayah-wilayah yang kaya akan coral reefs. Ya. Dan kita termasuk dari coral triangle yang paling besar. Bisa dibilang lebih dari 60% coral triangle kita di seluruh dunia itu disusun oleh wilayah Indonesia. Ya. Wilayah Sulawesi, Lesser Sunda, kemudian juga Banda, dan Kepala Burung di sini. Ya. Nah, ini beberapa gambar-gambar, ya tentu kita sudah tahu sama-sama. Resortnya pun sama berkembangnya, resort-resort kita, ya. Baik di Derawan, kita sudah banyak wisatawan datang ke sini, Spermonde di sebelah baratnya Sulawesi, di Togian di sini, ya, di Tomini, Raja Ampat, di Banda, di Wakatobi. Itu wilayah destinasi pariwisata dunia, dan itu punya kita, gitu. Dan bisa makin berkembang ke depannya, gitu, ya. Baik, itulah wilayah kekayaan kita, ya, baik modal dasar, sumber daya mineral dan energi, warisan keberagaman Indonesia, pariwisata. Kita belum bicara masalah kebudayaannya, kebudayaan, tari-tarian, rumah adat, kulineri, dan lain-lain, itu semua juga budaya. Budaya itu juga datangnya juga sebagian besar juga dipengaruhi oleh geologi juga, karena geologi adalah pembentuk peradaban. Ya. Nah, akhirnya semua itu akan percuma kalau kita tidak punya sumber daya manusia yang tangguh, yaitu kita ini. Ya. Nah, jadi jangan sampai seperti beberapa negara seperti di Afrika, ya, di mana resource itu menjadi curse, menjadi kutukan buat mereka, ya, sehingga disebut sebagai resource curse. Ya, di sana terjadi perang suku, perebutan dan lain-lain. Kayak Nigeria itu nggak kurang apa, kayak minyaknya gitu. Tapi masyarakatnya nggak berkembang. Nah, jangan menjadi seperti itu. Karena itu kita harus punya sumber daya manusia yang kuat. Ya, dimulai dengan kita orang-orang yang mungkin beruntung mendapatkan pendidikan tinggi, ya. Kita juga harus menginspirasi kawan-kawan kita, masyarakat yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya dengan geologi yang seperti ini, kita sudah tahu, ya, bahwa secara geologi dan dikontrol oleh geologi, ya, kita sudah kaya, ya, sudah kaya akan sumber daya minerals, energi, ya, dan itu juga telah memajukan Indonesia dan akan makin memajukan Indonesia juga di masa depan. Ya, tetapi kita harus bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, itu membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, kompak, optimis, semangat, pekerja keras, inovatif, kreatif, dan bersatu. Di situ kita pentingnya. Ya. Nah, untuk itu, kita tahu, ya, penduduk kita besar, ya. Hasil sensus penduduk Indonesia di tahun 2020 itu 270 juta jiwa. Sekarang itu sekitar 272 juta jiwa tahun 2022 ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, 70% itu adalah usia produktif dari 15 sampai 64 tahun. Itu usia produktif. Ya. Jadi di sini berbagai penduduk yang lahir di berbagai zaman, ya, ada di pre-boomer, jadi yang usianya sekarang sudah 75 ke atas, yaitu disebut pre-boomer di sini, itu ada di sini gitu. Habis itu baby boomer, saya termasuk baby boomer di sini, ya, karena sudah berusia 58 tahun. Nah, kemudian ada di sini, dan nanti kita di sini ada yang paling besar itu adalah Gen Z, ya, di 27-28% di sininya. Dan ini yang kita sebut sebagai bonus demografi kita. Suatu waktu nanti ini akan menjadi pemain utamanya untuk memajukan Indonesia nantinya, si Gen Z ini. Ya. Nah, tetapi yang sekarang ini kita 70,72% adalah usia produktif. Nah, tentu ini sangat penting buat memajukan Indonesia dengan yang sudah tadi kita bicarakan semua itu. Ya. Dan kita juga tahu indeks pembangunan manusia Indonesia itu makin berkembang. Ya, IPM kita ada di 71 sampai 94, jadi ini wilayah yang bisa dibilang tinggi, ya,
Karena tinggi itu mulai dari 7.000, mulai dari 0,70 atau 70 sampai 80 itu dimasuk tinggi. Kalau di atas 80 itu tinggi sekali, tinggi sekali. Nah, kita sudah termasuk tinggi gitu. Berkembang terus ya, dari yang sedang sampai ke tinggi gitu ya. Terus kalau kita lihat usia harapan hidup makin bertambah, jadi masih bisa berproduktif gitu ya. Di usia-usia yang lansia juga masih bisa produktif. Kemudian ini pendapatan juga sudah cukup besar ya di sininya per kapitanya. Nah, kemudian wilayah-wilayah kita juga sudah cukup besar, terutama di Indonesia Barat sudah termasuk kategori indeks pembangunan Indonesia-nya tinggi ya, ada di Sumatera, kemudian seluruh Jawa, Kalimantan bagian timur, terus Sulawesi bagian selatan. Di Indonesia Timur yang memang masih terkategori sedang gitu ya IPM-nya. Nah, ini harus kita bantu gitu untuk hal-hal itu. Dan juga di wilayah Nusa Tenggara ya. Nah, hal-hal ini semua itu sudah mampak ya. Kita juga sudah mulai pulih. Kita bisa melihat di sini. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 2022 kita sudah bisa melihat gitu. Dari pertumbuhan produk domestik brutonya, kita masih bisa melihat ini kita terkendala di Covid ya. Ini mulai dari triwulan 1 di 2020 dari Januari sampai Maret 2020. Nah, mulai Maret di sini kan Covid datang kan. Nah, turun langsung kita PDB kita, produk domestik bruto kita. Nah, masih minus ya. Di sini minus 5,32, minus 3,49, minus 2,17. Nah, ini masih minus 0,70 di triwulan 1 ya. Jadi di Januari sampai Maret di 2021. Nah, di sini bisa naik, tapi sekarang kita sudah ada di atas positif gitu. Jadi artinya kita sudah mulai pulih. Ya. Kita sudah mulai pulih di sininya, dan pertumbuhan PDB menurut berbagai lapangan juga ada ya. Sudah mulai banyak, transportasi sudah mulai meningkat ya karena Covid sudah mereda ya, bahkan ini yang paling tinggi gitu pertumbuhan PDB-nya ya dari sektor transport dan pengadaan barang. Baik, jadi itu yang bisa saya bicarakan. Artinya jadi secara geologi ya, kita punya sumber daya yang besar ya, baik mineral maupun energi, dan warisan geologi yang bisa menjadi produk atau sektor untuk wisata. Kita juga punya ilmunya untuk mitigasi kebencanaan, untuk keselamatan Indonesia, tapi kita harus punya masyarakat yang kuat untuk itu ya, karena kita harus bisa membangun Indonesia yang maju dan inklusif ya, berkeadilan dan berkelanjutan, dan kita harus punya sumber daya manusia yang kuat, kompak, optimis, semangat, pekerja keras, inovatif, kreatif, dan bersatu. Terpulang ke kita sendiri ya, sebagai ahli-ahli geologi, mungkin yang hadir sebagian besar di sini, apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara, untuk kemajuan Indonesia maju ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Mudah-mudahan memberikan pencerahan atau inspirasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yoga. Terima kasih, Pak Awang. Juga sumber daya panas bumi dan hydrometan. Semua itu juga ada juga mitigasi bencana ya, dari mitigation. Itu juga mungkin Pak Awang bisa endowment juga Pak Awang ya. We're living on on a plate that always move ya, it's the disaster, tapi ya kita kembalikan kepada literasi lah masyarakat kita tentang bahaya itu. Jadi kita tidak bisa saling tunjuk tangan. Dan terakhir mungkin nanti saya akan komentar tentang sumber daya paling besar, yaitu yang tadi 70% dari 270 juta ya Pak Awang ya. Ya itu betul, mungkin lebih bermanfaat daripada sumber daya energi dan lain-lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Awang. Sekarang saya persilahkan kepada para peserta untuk bila ada yang bertanya. Bentar. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Awang, saya sampaikan atau saya persilahkan. Tadi ada Saudara Asril, saya persilahkan kalau mau bertanya langsung ke Pak Awang. Saudara Asril, maaf nih saya panggil. Ya,
Ya, saya ingin bertanya Pak tentang si kandungan minyak aspal Buton Pak. Bagaimana untuk kedepannya Pak? Itu saja. Halo Pak. Baik, Tentang aspal Buton. saya betul. Ya, tentang potensi kandungan aspal Pak. Tentang potensi kandungan aspal Buton yang ada di Buton. Dan sekarang pun di sini lagi sedang ada pengeboran. Terus kemudian banyak peneliti masyarakat mengatakan bahwa aspal itu memiliki kandungan minyak, dan kemudian itu katanya seperti gumpalan-gumpalan dari minyak. Nah, jadi yang saya pertanyakan itu apa potensi untuk kedepannya tentang energi. Halo Pak? Ya, lanjut. Ya, seperti itu Pak. Ya, Halo. baik. Ya. Saya jawab langsung ya Pak Yoga ya. Ya, Silakan Pak Wang. Langsung aja Pak Wang. Silakan Baik. jawab. Ya, saya sudah paham pertanyaan dari Asril ya, Pak Asril ya. Saya juga sempat beberapa lama mempelajari Buton ya, ada beberapa publikasi saya juga untuk di Buton, dan sekarang pun saya anggota dari tim kementerian untuk mempelajari Buton kembali untuk migasnya. Ya, Buton itu, lapangan aspal di Buton itu sebenarnya dulunya lapangan minyak. Ya. Lapangan minyak yang kemudian terangkat karena proses geologi, jadi dia naik ke permukaan. Nah, terus si batuan penyekatnya itu tererosi hilang gitu. Ya, jadi kalau lapangan minyak kan dia harus punya batuan penyekat supaya minyaknya itu bisa utuh di bawah permukaan. Nah, yang terjadi di Buton karena tektoniknya kuat, geologinya kuat, jadi si yang dulunya lapangan minyak itu makin terangkat, terutama di bagian baratnya Buton. Sehingga karena terangkat, si batuan penyekatnya itu hilang, tererosi. Nah, karena keerosi itu, si minyak di dalamnya itu yang sudah dikandung itu jadi rusak. Ya, jadi dia ada yang namanya proses water flushing, jadi tercuci oleh air hujan dalam hal ini, kemudian masuk bakteri, jadi terbiodegradasi namanya. Nah, sehingga si lapangan minyak itu jadi rusak, nah akhirnya menghasilkan aspal. Jadi aspal itu sebenarnya memang dulunya adalah minyak tetapi sudah menjadi residu karena memang proses rusak, ya, rusak karena yang tadi air, kemudian dimasuki oleh bakteri. Kebetulan juga minyak itu sifatnya minyak marine ya, jadi minyak-minyak yang memang gampang kandungan aspalnya memang tinggi kalau minyak marine, karena memang dulu batuan induk itu adalah marine. Nah, aspalnya sendiri besar ya, si lapangan aspal di Buton itu besar. Itu saya pernah ukur juga ya, itu sekitar antara 50 km, sekitar 50 km dikali 10 km ya, si panjangnya itu, panjang lapangannya itu. Dan itu besar sekali ya, bahkan dari zaman dulu ya pernah menjadi produsen aspal terbesar di dunia sebelum Perang Dunia Kedua, si lapangan aspal itu. Sekarang masih ada, dan ada beberapa kontrak investor yang menggali aspal. Kalau dulu memang aspalnya itu sebagian besar tidak bisa diolah lebih baik. Tapi sekarang dengan maju teknologi, itu pengolahan itu makin baik. Pengolahan makin baik sehingga kadar aspalnya itu makin besar bisa dihasilkan gitu. Jadi semua batuan itu digali gitu. Semua batuan digali, nah terus kemudian aspalnya dipisahkan. Nah, sekarang dengan teknologi pengolahan aspalnya itu makin baik sehingga banyak porsi aspalnya yang lebih besar yang bisa dihasilkan. Ya, karena itu waktu kemarin ini Pak Jokowi ke Buton, itu juga direncanakan untuk pengolahan aspalnya makin baik sehingga akan mengurangi impor aspal kita gitu. Karena selama ini kita juga mengimpor aspal dari luar ya untuk jalan-jalan kita. Nah, Buton ini kalau misalnya dioptimalisasi, yang dalam istilah Pak Jokowi dihilirisasi, itu bisa meningkatkan produk aspalnya. Karena kita punya teknologi pengolahan yang lebih baik tentu dibandingkan pada tahun 1970-an, 80-an. Gitu. Nah, itu untuk aspalnya sendiri. Tetapi, seperti yang tadi saya bicarakan, karena aspal ini berasal dari lapangan minyak yang terangkat, jadi artinya masih ada sebenarnya lapangan-lapangan minyak di Pulau Buton yang tidak terangkat. Artinya masih utuh di bawah permukaan. Nah, itu yang menjadi target eksplorasi oil companies. Ya, oil companies sudah cukup kali ya bekerja di Buton, mulai dari zaman tahun 70-an ya, baik investor asing maupun investor lokal. Sampai sekarang masih bekerja di Buton, sebagian masih melakukan eksplorasi, ada ya beberapa. Nah, memang belum menemukan minyak karena memang masalah datanya kurang bagus ya, karena memang tektoniknya kuat, geologinya rumit,
terus juga banyak lapisan karbonat, itu akhirnya menyebabkan image atau gambaran bawah permukaan itu kurang bagus. Ya, sehingga pengeboran itu rata-rata tidak mencapai target. Nah, jadi kita harus benahi dulu data seismiknya, atau kita mencari target yang lebih dangkal, mudah-mudahan menemukan. Ya, jadi masih banyak gitu struktur-struktur studi-studi saya yang baru dengan kawan-kawan untuk Buton pun itu masih menghasilkan beberapa konsep eksplorasi yang baru dan potensi untuk Buton untuk mencari minyaknya. Disampingkan juga mengembangkan aspalnya. Kalau mengembangkan aspalnya dengan cara pengolahan yang lebih baik teknologinya. Tapi untuk mencari minyaknya, lapangan minyaknya kita melakukan eksplorasi lebih baik, kita melakukan seismic survey lebih baik dengan teknologi seismic acquisition yang lebih baik, tentu akan memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan kelak kita akan menemukan lapangan minyak ya di Pulau Buton. Karena lapangan aspalnya sendiri itu adalah lapangan minyak yang rusak. Tidak semuanya rusak tentunya, ada lapangan-lapangan yang masih bagus tersimpan di bawah permukaan. Hanya sampai sekarang kita belum bisa menemukan karena memang image-nya selama ini kurang bagus dan data kita kurang bisa diperbaiki. Tapi dengan teknologi yang baru sekarang, dengan survei seismik yang baru, dengan teknik pengolahan data yang baru, saya yakin itu akan menunjukkan gambaran bawah permukaan yang lebih jelas, sehingga eksplorasi kita akan lebih baik. Kira-kira gitu jawaban saya buat Asril. Bagaimana Pak Asril? Cukup penjelasan dari Pak Awang? Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Cukup Pak. Terima kasih Pak Asril. Selanjutnya ada ini Pak Awang dari Saudara Yoki. Ya. Saya persilakan kepada Yoki ingin menanyakan langsung kepada Pak Awang. Oh baik Pak Yoga, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Yoki, NPM D1H00138, angkatan 2000 Pak Yoga, Awang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pertama ada dua hal, mohon izin. Pertama mengenai IKN. IKN kalau ini kan sudah dicanangkan, udah ada undang-undangnya juga oleh Presiden bahwa IKN itu tetap akan berlanjut bertempat di Kalimantan Timur. Tentunya ada perspektif geologi mengenai keputusan IKN yang berada di Kalimantan Timur. Mungkin ada kaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menuju menjadi negara maju gitu. Kalau dari cita-citanya pemerintah kita kan untuk menjadi negara maju. Itu bagaimana perspektif geologi. Kemudian yang kedua mengenai RUEN yang tadi disampaikan Pak Awang. Dalam RUEN itu kan di tahun 2060 kalau tidak salah itu target Indonesia sudah zero emisi untuk menggunakan energi fosil, artinya sumber daya batu bara, minyak, gas dan lain sebagainya yang berasal dari fosil sudah tidak akan digunakan. Ini terkait dengan cadangan kita. Kalau yang saya lihat, menurut saya masih banyak sebenarnya, bisa lebih dari tahun itu. Dan juga mungkin kesiapan, saya kurang tahu juga kesiapan Indonesia untuk menuju zero itu bagaimana. Kemudian bagaimana juga nasib cadangan kita yang sebenarnya masih banyak ini. Untuk apakah 2060 itu akan tetap sesuai rencana atau apakah ada skenario yang lain untuk memanfaatkan energi fosil kita yang melimpah ini Pak Awang. Itu aja, terima kasih atas kesempatannya Pak Yoga, Pak Awang. Terima kasih Pak Yogi, silakan Pak Awang. Ya Pak Yoga, baik Yogi. Menjawab pertanyaan pertama, tentu geologi itu sebagai dasar pengembangan wilayah ya. Dalam hal ini IKN itu dianggap sebagai pengembangan wilayah. Kebetulan saya dulu juga 5 tahun pertama karir saya di Kalimantan Timur ya sebagai geologis Pertamina. Jadi pernah juga tuh ke wilayah IKN penelitian geologi di sana. Tentu dalam pengembangan wilayah kita menilai parameter-parameter lingkungan secara geologis yang bisa berperan dalam pengembangan wilayah. Misalnya kita menilai dulu kebencanaan, misalnya kebencanaan berhubungan dengan apa? Gunung api nggak ada di sana misalnya. Kegempaan
saya pikir rendah ya, rendah di Kalimantan Timur itu termasuk di wilayah IKN, baik terutama di intinya ya, yang kita akan membangun ibu kota gitu, ibu kota baru. Tsunami juga cukup jauh gitu ya, walaupun pernah ada satu publikasi ada longsoran ke Selat Makassar, mungkin bisa masuk ke wilayah Teluk Balikpapan, akhirnya nyampe ke wilayah IKN, tapi itu kemungkinan hal itu seperti jatuh jarang, lebih jarang dibandingkan kemungkinan karena kegempaan. Jadi rendah lah dari segi kegempaan, tsunami, kemudian gunung api tentu nggak ada gitu ya. Nah, kebencanaan yang mungkin terjadi itu kan di sana banyak lempung. Intinya itu yang kita sebut sebagai lempung formasi Pamaluan. Nah, ini yang menyebabkan kita harus antisipasi dengan engineering ya dalam hal ini, misalnya untuk hal-hal yang terkait dengan perubahan dari karakter lempung. Ya, kalau dia musim panas, musim hujan itu berbeda. Karena bisa saja dia swelling si lempungnya. Ya, mungkin kita kalau di geologi teknik kan ada lempung-lempung yang bisa mengembang. Nah, itu tentu bisa bermasalah terhadap konstruksi. Nah, itu yang harus diantisipasi untuk membangun IKN ya. Dan juga untuk fondasi jalan misalnya ya. Karena lempung itu kan kalau dia benar-benar menjadi landasan dari konstruksi jalan, kalau misalnya musim hujan bisa aja ada longsor gitu. Karena itu jadi bidang gelincir misalnya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Ya, jadi kita pada saat menempatkan frase jalan, jalur jalan di IKN itu kita harus melihat dulu geologinya tentunya ya. Jangan sampai ada di bawahnya itu adalah landasannya lempung. Misalnya seperti itu. Untuk air terutama kalau saya lihat ya agak susah ya untuk air, terutama air bawah permukaan. Karena si lempungnya itu formasi Pamaluan yang umur early Miocene itu dia dominan lempung. Kemudian sedikit sekali sisipan-sisipan pasirnya. Terus dari pasir yang ada, itu airnya air asin. Karena dulu adalah bagian dari marine ya, lempung marine gitu. Nah, itu yang agak bermasalah. Air bawah permukaannya itu minimal untuk IKN itu. Ya. Air permukaan, ya kita bisa berharap ke air permukaan. Untuk kalau air permukaan, kita harus melihat juga masalah hidrometeorologis, ya. Masalah curah hujan, terus juga masalah penampungan, sungai-sungai yang ada. Sungai-sungai yang ada sebagian itu sungai-sungai yang sifatnya pasang surut. Jadi dia dipengaruhi juga oleh masalah pasang naik dan pasang surut dari air laut. Ya, air tawar yang paling besar tentu adanya di Sungai Mahakam, tapi kan jauh ke utara. Jadi untuk mendatangkannya itu akan menjadi problem tersendiri gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita atasi ya dari segi engineering. Bisa diatasi dari engineering, tapi mungkin cukup mahal gitu. Dan kita juga membangun IKN tidak hanya untuk 10-20 tahun, tapi kan mungkin untuk beberapa puluh tahun, bahkan mungkin 100 tahun lebih. Nah, itu hal-hal yang harus kita antisipasi tentang hal-hal itu gitu ya. Jadi kawan-kawan dari geologi teknik nanti yang akan mencari cara dan engineering dan teknik sipil untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Bisa kita pilih misalnya jangan bikin konstruksi persis di atas lempung misalnya seperti itu. Walaupun lempung cukup dominan di sana. Baik, itu untuk masalah IKN, karena IKN pun dipilih di sana kan tentu banyak mempertimbangkan banyak hal. Ya, tapi untuk pengembangan wilayahnya, untuk keteknikannya terutama itu di dua sisi itu. Jadi dominan lempung bisa mempengaruhi terhadap konstruksi dan juga masalah air yang harus kita atasi seperti apa nantinya. Itu untuk IKN. Nah, untuk masalah RUEN, betul sekali dan itu menjadi isu juga ya, isu yang besar ya. Di satu pihak memang RUEN itu dibangun sebelum ada isu masalah zero emission, ya carbon emission di tahun 2060 mau zero emission, no gitu ya. Itu RUEN itu sudah cukup lama ya dibangun. Sementara isu-isu masalah zero emission itu paling belum nyampe 5 tahun ya, baru ramai itu ya, mungkin 3 tahun terakhir lah ya, baru ada. Terus Indonesia sendiri juga berencana gitu ya untuk zero emission di 2060 betul. Tapi kita lihat tadi di RUEN itu, di bauran energi itu, di 2050 itu kita masih menggunakan 69% energi fosil dari batu bara, dari minyak dan dari fosil. Dari EBT-nya yang zero emission itu baru 31%. Dan saya nggak yakin itu si EBT akan menggantikan semua itu. Itu pun makanya baru dipasang 31% gitu. Tapi kita harus perhatikan itu ada condition-nya. Yaitu condition-nya adalah kalau Indonesia dibantu oleh negara maju. Kan itu kan tuntutan negara maju kan sebenarnya. Tuntutan global gitu. Yang diprakarsai oleh negara-negara maju. Kalau Indonesia bisa diganti pengadaan energinya, misalnya gini, kita tidak menggunakan lagi PLTU, karena PLTU menggunakan batu bara. Padahal tadi seperti dibilang oleh Yoki, batu bara banyak.
migas kita masih juga bisa kita cari gitu ya. Nah, kalau misalnya negara maju bisa mengganti energi kita dengan tidak membangun PLTU, boleh saja. Kita tidak pakai batu bara. Gitu. Kondisional. Jadi 2060 zero emission itu kondisional. Kalau Indonesia tidak dapat bantuan, tidak dapat penggantian dari negara maju yang menuntut kita untuk zero emission, ya nggak bisa lah 2060 zero emission. Saya nggak yakin sama sekali di 2060 akan zero emission. Kalau di 2050-nya kita masih menggunakan 69% energi fosil. Gitu. Jadi itu kondisional sekali, ya kondisional sekali. Memang kita usahakan terus dari sekarang ya. Misalnya gini, beberapa pengembangan lapangan yang besar untuk migas. Sekarang pun kita sudah memasukkan fasilitas untuk carbon storage, carbon capture dan storage. Kita menggunakan itu. Nah, kita sudah mulai jalan kita untuk mengurangi itu. Tetapi catatannya yang tadi itu, zero emission di 2060 itu bisa tercapai, mungkin gitu ya, kalau kita dibantu oleh negara maju. Tapi saya melihat jejak 5 tahun belakangan ini juga untuk negara maju pun mereka pun nggak berhasil untuk mencapai itu seperti itu, untuk transisi energi itu. Jadi kita masih akan menggunakan energi fosil secara besar sampai 2050. Jadi saya juga suka bilang bahwa kita nggak usah masih pesimis ya. Kawan-kawan yang bekerja di petroleum juga masih dibutuhkan sampai 2050 untuk masih mencari petroleum. Isu yang utama justru kita terlalu banyak impor. Bukan terlalu banyak, memang kita mau nggak mau gitu ya, kita impor makin besar menuju 2050. Nah, kita harus mulai mencari, kita harus bikin iklim yang kondusif, sehingga investasi bagus, banyak company mencari petroleum di Indonesia Timur. Kita harus dorong ke situ iklimnya. Ya, zero emission tetap kita lakukan sebisa kita, ya. Tapi kita nggak usah dibayang-bayangi oleh 2060 itu harus zero emission, karena itu kondisional. Kalau tidak dibantu oleh negara-negara lain dengan pengadaan, ya kita nggak janji 2060 itu akan zero emission. Kira-kira gitu jawaban saya. Terima kasih Pak Awang, sangat menjawab. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih Saudara Yogi. Ada satu pertanyaan lagi. Ini rupanya dari Saudara Zanet. Silakan apabila monitor Saudara Zanet untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Awang. Selamat pagi. Pagi, silakan. Ini Pak, sebenarnya saya bukan dari anak geologi atau ilmu kebumian gitu. Jadi saya memang tertarik aja sih Pak untuk masalah krisis energi global saat ini gitu. Kita cuman sebagai masyarakat awam kita tuh pengen tahu kalau untuk sebenarnya tuh Indonesia tuh cadangan minyak buminya itu kira-kira itu ada berapa tahun lagi gitu, atau batu bara kita tuh cadangannya tuh kira-kira bisa dipakai untuk berapa tahun, karena kan yang kita tahu ini sekarang kita impor, kekurangan produksi terus kan, sampai impor terus gitu Pertamina kita. Jadi kira-kira memang masih ada nggak sih Pak cadangan minyak bumi kita tuh cukup sampai berapa tahun gitu? Ya, itu aja saja. sih Pak. Jadi kita ya, kalau bahasa awamnya kan, kalau masyarakat kan kurang ngerti ya kalau misalnya teknik-teknik geologi gitu, tapi secara awam tuh masyarakat tuh taunya kita tuh sebenarnya bisa nggak sih produksi untuk dalam negeri sendiri gitu loh Pak? Atau memang selamanya kita akan impor gitu negara kita itu? Ya, baik Zanet, saya jawab langsung. Terima kasih ya Pak. Ya silakan Pak Awang. Baik. Ya, kita tidak bisa memenuhi sendiri minyak kita ya, harus impor. Itu sudah satu hal yang pasti gitu ya. Dan itu sudah terjadi sudah lama gitu, dan akan makin besar impor kita. Karena masalahnya, pertama kita tidak bisa menyediakan energi pengganti untuk migas, untuk minyak dulu lah ya, minyak ya. Untuk minyak kita tidak bisa menyediakan pengganti energinya. Padahal minyak itu yang paling gampang sebenarnya ya dari sisi energi, dan kita sudah sangat terbiasa menggunakan itu. Belum ada penggantinya nih. Jadi tidak heran kalau si Dewan Energi itu masih memetakan dan mengidentifikasi bahwa kita akan masih menggunakan sekitar 25% minyak ya di tahun 2050. Terus gas mungkin 30%, batu bara. Jadi kira-kira sepertiga gitu ya sampai 2050 itu. Nanti seperempatnya itu oleh
EBT, 31% oleh energi baru dan terbarukan. Nah, energi baru dan terbarukan yang non migas itu tidak bisa mengganti kebutuhan kita sampai sekarang. Bahkan sampai saya nggak yakin juga sampai 100 tahun ke depan pun belum tentu bisa gitu ya. Jadi kita harus menggunakan minyak dan gas dan batu bara gitu ya. Nah, kalau masalahnya berapa tahun lagi, itu ada beberapa hitungan. Kita misalnya dari satu lapangan itu ada minyak yang terbukti ada. Jadi itu sudah terbukti itu. Nah, itu bisa dihitung berapa tahun sih habisnya. Produksi kita itu akan menghabiskan cadangan produksi kita yang proven, yang terbukti 9 tahun dari sekarang. Itu akan habis seluruh lapangan minyak kita di Indonesia yang provennya, yang terbukti. Tapi 9 tahun ke depan itu para ahli perminyakan, para ahli geologi yang bekerja di lapangan minyak itu berusaha untuk membuktikan cadangan potensialnya. Jadi di samping cadangan terbukti itu masih ada cadangan potensial. Ya. Nah, kalau cadangan potensialnya nanti dijadikan cadangan terbukti, itu akan menambah panjang umur produksi minyak kita. Mungkin bisa menambah lagi misalnya 15 tahun lagi kayak gitu. Tapi itu sangat bergantung ke pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Nah, kita belum bicarakan juga lapangan-lapangan minyak yang mungkin akan ditemukan gitu ya oleh para explorer nanti 10 tahun ke depan. Nanti misalnya berproduksinya 10 tahun yang akan datang kayak gitu ya. Nah, akhirnya sebenarnya kita jangan terlalu risau dengan 9 tahun lagi akan habis gitu ya. Karena masih ada cadangan di lapangan yang sudah ada, tapi kita harus tingkatkan ke cadangan terbukti dari cadangan potensial gitu ya. Nah, tetapi meskipun demikian kita tidak bisa mengganti minyak impor ya, karena minyak kita sudah sangat konsumsi kita itu sudah sangat besar, itu sekitar 2 juta ya, 2 juta barrel oil per day. Sementara produksi kita di bawah 600.000. Bayangkan, jadi sisanya harus kita impor. Dan itu yang namanya konsumsi energi, selama belum bisa digantikan oleh energi baru terbarukan, itu akan makin besar impor kita. Jadi saya sih bisa jawab dengan tegas, kita nggak bisa memenuhi produksi minyak kita ya ke depan. Memang kita harus impor. Bahkan boleh dibilang sekarang itu kita mungkin hanya bisa, misalnya gini, kalau kita kan masih menggunakan batu bara, kita masih menggunakan gas, itu lumayan besar. Tetapi minyak kita pun setengahnya. Jadi kalau misalnya kita mengimpor, selama ini kita mengimpor minyak kita kan sekitar 1,2 atau 1,4 bahkan sampai 1,5 juta barrel oil per day lah seharinya itu. Kalau misalnya kita diembargo Indonesia, setengah energi kita akan hilang dalam hitungan ya. Setengahnya bisa kita gunakan batu bara, panas bumi dan lain-lain, tapi setengahnya itu akan hilang. Jadi energi kita akan hilang setengahnya. Nah, akibatnya apa? Energi untuk pembangunan kita akan hilang setengahnya. Itulah bahayanya di situ. Masalah ketahanan energi. Jadi kita pun memang harus terus berbicara masalah itu ya, masalah ketahanan energi kita. Explorer kita harus terus mencari, para petroleum engineer kita juga harus berusaha untuk meningkatkan produksi lapangan minyak kita. EBT kita harus terus diupayakan makin besar. Jadi semua harus paralel supaya ketahanan energi kita kuat, gitu ya. Intinya di situ. Kalau untuk batu bara kita masih bisa beberapa puluh tahun lagi, gas juga sama. Tetapi toh akhirnya juga akan habis gitu. Ya. Batu bara kita kemarin juga saya dengar dari PLN ya, mereka pasokannya kurang tuh untuk batu bara karena banyak diekspor karena harganya lagi bagus. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi untuk hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab buat Zanet. Baik, Pak Wang, rupanya Zanet adalah diskusi terakhir kita. Mungkin kepada para peserta yang lain yang masih penasaran atau ingin bertanya ke Pak Wang, tadi telah tertera emailnya. Ya, saya coba wrap up, tapi sedikit saja menyimpulkan Pak Wang bahwa tentang ketahanan energi tadi betul kita harus paralel, karena yang saya lihat sih mungkin Pak Wang sama juga. Pak Wang kan tadi bilang 9 tahun lagi migas kita akan habis atau batu bara akan lebih lama lagi. Hal itu juga yang mungkin saya dengan teman-teman saya waktu saat kuliah dengarnya seperti itu Pak Wang, 10 tahun lagi habis, tapi ternyata kan continue. Nah, berarti kita masih optimis lah untuk menemukan explorer. Ya, begitu juga Pak Awang tadi bilang ini Gen Z-nya nih. Nanti Gen Z-nya yang akan menjadi explorer ya Pak Awang ya. Karena kita punya sumber daya yang sangat banyak ya.
Cuman catatan saya yang tadi disampaikan oleh Pak Awang mungkin salah satunya paralel antara akademik, saintis, dan juga pemerintah ya mungkin Pak Awang. Karena tadi atmosfer yang baik ini yang mungkin bagi investor yang sangat diharapkan ya. Karena kalau misalnya potensi sih sudah jelas kita ada potensi, kita berharap lapangan-lapangan minyak yang potensial yang tadi warna hijau biru bisa jadi merah Pak Awang ya, proven. Seperti itu. Itulah Pak Awang, sekali lagi terima kasih atas penjelasan secara menyeluruh ya, konklusif dan kohesif semuanya, bahwa negara Indonesia ini masih kaya dan kita masih bisa optimis. Kita semua harus sepakat bahwa yang paling penting ya yang disampaikan oleh Pak Presiden Pak Awang, tahun 70-an kita mungkin dapat booming migas ya, lalu tahun 2000-an kita mineral atau batu bara, dan tahun ini katanya blue energy, tapi sebetulnya dari tahun 70-an pun sebetulnya sumber daya manusia yang kita selalu punya nih. Itu yang harusnya saya jadi agak gimana juga Pak Awang sebagai pendidik, aduh jadinya ke kita nih larinya ya, karena memang kita dituntut agar yang 70% itu yang usia produktif, memang tidak hanya saja dalam pendidikan yang formal Pak Awang, tapi literasi yang penting. Kita punya energi yang banyak ya, mudah-mudahan saya sepakat dengan Pak Awang, apalagi mungkin zaman dulu kita Pak Awang yang namanya jurusan geologi itu hanya mungkin di bawah 10 Pak Awang ya. Sekarang udah 30 lebih. 30, jadi betul yang kata Pak Awang tadi, dengan 30 prodi khususnya geologi ya, saya pikir prodi yang lain juga sama. Ke 30 prodi lebih ini kita harus kuat, kompak, optimis, semangat, pekerja keras, inovatif, kreatif, dan bersatu. Itu yang penting. Saya pikir kita bisa yakin bahwa kita bisa lebih maju. Sekali lagi para peserta, kita berterima kasih kepada Pak Awang atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kali. Pak Awang, hatur nuhun. Terima kasih Pak Awang. Enggak, hatur nuhun Pak Yoga, hatur nuhun semua kawan-kawan yang udah hadir dan memperhatikan. Baik, mungkin sebelum saya kembalikan ke Ibu Lina ya, saya di sini sebagai Ketua Lustrum Fakultas Teknik Geologi ketiga yang telah berdiri dari 2007 sampai 2022, ya ini kita sudah 15 tahun. Berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada hari ini, dan nantikan bahwa webinar akan terus berlangsung, dan webinar ini terbuka untuk umum, tidak hanya saja kepada warga atau mahasiswa geologi Unpad, siapapun dipersilakan, akan kita umumkan nanti, dan juga nanti ada acara-acara yang lainnya, kehadiran Akang Teteh dari Geologi Unpad maupun di luar Geologi Unpad sangat-sangat kami harapkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Ini kita akan mulai, kita akan acara puncak pada Desember, awal Desember 2022 akan menjadi acara puncak dari Lustrum Fakultas Teknik Geologi 3. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Fakultas Teknik Geologi, dalam hal ini Ibu Dekan, Profesor Mega, Wakil Dekan Profesor Reis, juga Wakil Dekan 2, Pak Cipta dan jajarannya, dan kepada seluruh panitia Lustrum ketiga Fakultas Teknik Geologi. Dengan ini saya akhiri. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Awang Harun Satyana, dan moderator kita Bapak Dr. SC Yoga Andriana Sinjaya STMSC, yang sudah bertugas dan memberikan materi pada hari ini. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Lustrum kita Pak Yoga, bahwa webinar seri ini akan berlangsung secara berseri sampai dengan bulan Desember, dan untuk webinar seri kedua dalam rangka Lustrum ketiga FTG akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan waktu dan pada pukul yang sama melalui Zoom meeting kita. Dan untuk link Zoom-nya nanti akan kita informasikan melalui media sosial Fakultas Teknik Geologi. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta seluruh peserta pada webinar hari ini, saya Marlina mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.